30 tahun. Dan jika benar Yesus itu Tuhan, oke lah, itu nggak salah. Yang dua tuh dulu bang. Dari mana? Apakah Yesus pernah mengaku Tuhan? Iya, dia mengaku sebagai anak Allah. Anak Allah itu selevel Tuhan. Ya, anak Allah A huruf besar ya, bukan anak Allah huruf kecil. Kalau anak Allah A huruf besar berarti dia anak tunggal itu selevel dengan Tuhan. Ya, Yesus tunggal kok, gitu loh. Terus dari mana kita Yesus adalah Tuhan? Iya, Yesus bangkit sendiri. Yesus itu bangkit sendiri, bukan ada orang yang membangkit. Tapi kan Bapa yang membangkit. Kan saya bilang Yesus sama Bapa itu satu orang. Bapa adalah otaknya, Yesus adalah firmannya. Jadi jangan kau pikir Bapa itu adalah orang yang berbeda dengan Yesus. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat Bapa, ia telah melihat aku. Yesus bangkit sendiri dari antara orang mati. Berarti Tuhan dong. Iya. Muhammad nggak bisa bangkit. Iya, bukan bang. Itu abang salah kalau abang ngomong gitu. Apa? Salahnya di mana? Semua Tuhan ini kalau menurut iniku ya, agamaku. Semua Tuhan atas kehendak pencipta. Bahkan dari agamaku sendiri bukan kalau kami nyebutnya bukan. Tunggu dulu Manuel. Isa saja Kita sapa dulu nih yang namanya Bang Zuma ini 03. Malam. Iya, selamat malam teman-teman. Dia harus mengkontrol para cucu-cucu, para silakan. murid-muridnya sedang berdebat. Bang Luga mulai ngibul ingkari ayat kitabnya sendiri. Aduh. Santai-santai Bang, ini cucumu ini mau ku permak dulu ya. Iya, nanti. tapi jangan jangan diajar arahkan sesuatu yang tidak benar. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus dibangkitkan. Gimana sih? Katanya nggak dibangkitkan. Bang Luga. aja. Ngarang-ngarang terus. Ya udah lanjut. Oke. Bang Zuma udah 3 kali saya pukulin belum kapok ya? Ya, apa memang mau digulung lagi, mau dibanting-banting gitu? Mau pakai jurus apa nih Bang Zuma nih? Saya nyimak kalau ada yang salah-salah data, saya tegur pasti. Ayo lanjut Bang Luga. Iya. Oke. Sok ngeri Ini aja. saya lanjutin tadi ya bang. Oke. Kalau menurut kami, menurut agama yang baru saya login, kami mengimani Yesus itu sebagai nabi gitu, sama seperti kami mengimani Nabi Muhammad. Tapi bukan Nabi Isa saja yang masih hidup. Bahkan sekarang itu yang saya cari tahu ada namanya, koreksi kalau salah, Nabi Khidir, Nabi apa yang masih hidup sampai sekarang. Itu kalau nggak salah jumlahnya kurang lebih 4 gitu. Ini koreksi kalau salah ya bang. Dan saya cari info. Gitu. Jadi berarti kan itu ada kehendak dari, kalau abang menyebutnya itu Roh Kudus atau Sang Pencipta tadi, Sang Pembuat alam semesta tadi, Sang Maha tadi, gitu. Tapi gini deh bang, yang tadi tuh belum terjawab sama aku pertanyaan abang. Itu kan dari surat Matius 4 ayat 8 garis miring 10. Itu gini bang isinya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus menjawab, pergilah hai iblis. Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia saja. Mohon dijawab abangku. Iya, jadi untuk kalau iblis itu bebas. Kan Tuhan sudah menciptakan dia punya free will. Dia mau bunuh diri, dia mau jadi lonte, dia mau jadi gigolo, itu suka-suka dia. Apalagi dia mau ngejek-ngejek Tuhan, itu suka-suka dia. Pak Suma bahasanya di ini dikit. TikTok ini sensitif. Ya, masa Tuhan digituin mau jadi kayak gitu, janganlah Bang Luga. Iblis gue bilang dia mau jadi apa aja suka-suka dia. Bang, abang salah bang. Ini aku ngatain abang Luga Bentar. Abang jangan mengeklaim karena sifat iblis seperti itu, malah mengatakan iblis itu bebas. Enggak. Bahkan aku mengatakan manusia itu lebih iblis dari seorang iblis bang. Iblis tuh nggak pernah dengerin dulu. manusia. Iblis tuh nggak pernah membunuh kaumnya. Iya, kau diam dulu. Kita manusia membunuh Iya, kau diam. Iya, diam aja lah dulu kau. Diam aja lah dulu. Dalil ayatnya yang saya mengatakan ngomong. iblis seperti itu bang. Sifatnya. Iya. Jadi gini,
Iblis itu dia mau ke neraka, dia mau jungkir balik, itu suka-suka dia. Asalkan dia jangan menyentuh Yesus, ya. Dia tidak menampar Iya, Yesus itu kan? analogi Kalau Bang. hanya Tapi ayatnya mana, Bang? Ayatnya kau mana? jangan jawab dulu, ini waktu saya. Kau jangan jawab dulu, kau diam. Kamu diam. bicara Immanuel. Saya kurang sopan. Maaf, Bang. Maaf. Kamu diam, kamu jangan ngomong dulu. Nanti saya kasih buat ngomong kau. Jadi iblis itu karena dia tahu belum waktunya, ya dia bebas. Mau dia bahkan memaki-maki Yesus pun dia bisa gitu loh. Tetapi asalkan jangan dia menyentuh. Menyentuh nggak boleh. Dipecahin langsung kepalanya sama Yesus gitu. Tapi kalau hanya sebatas, oh kalau engkau Tuhan begono begini, ya namanya juga iblis kan mak penggosip, namanya juga orang gila. Suka-suka dia lah gitu. Tetapi nanti waktunya akan dihancurkan pada waktu Yesus datang lagi gitu. Lalu kembali lagi, apakah Yesus itu Tuhan, Bang? Oh iya. Kita tahu Yesus itu Tuhan, pertama kita harus tahu dari Yohanes, dari Petrus. Kenapa? Mereka ini yang ketemu Yesus langsung. Jadi kita tidak boleh mencari informasi dari Muhammad. Kenapa? Muhammad nggak pernah ketemu Yesus. Dari mana Muhammad tahu siapa Yesus? Tapi kan dia naik ke langit. Kalau cuma naik ke langit itu adalah permasalahan yang tidak bisa terpecahkan sampai 200.000 triliun tahun pun itu nggak bisa dipecahkan. Kita hanya bisa memecahkan masalah apabila kejadiannya di depan mata. Misalnya ada pencurian. Bagaimana cara ngecek? Cari saksi mata. Jam berapa dia di situ? Siapa aja orang-orang di situ? Ada saksi mata? Ada, udah langsung bisa dijawab. Tapi kalau dia bilang, oh saya melihat di dalam mimpi pencuri, nggak bisa lo memenjarakan orang berdasarkan mimpi lo atau lo berdasarkan naik ke langit. Yang naik ke langit kan lo sendiri, dan yang tahu juga cuma lo. Dan lo nggak bisa memvonis Yesus bukan Tuhan berdasarkan lo naik ke langit, nggak bisa. Makanya nabi-nabi pun tidak bisa menyatakan apa yang disampaikan itu sebagai kebenaran mutlak sebelum kedatangan Mesias. Pada waktu Mesias itu datang, Tuhan itu menyatakan diri, bolehlah resmi itu firman itu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau ingin tahu siapa Yesus, cuma satu. Silakan. Kok pada terjadi gempa bumi sih di TikToknya si Ito ini? Gempa bumi kata. Ini gara-gara ada Beelzebul kayak masuk nih, kurang ajar nih. Enggak, Bang Luga bicara tidak sesuai dengan Bible. Makanya gitu dapat teguran. Cie lah. Terlalu tinggi Sok hayalannya. ngeri lu. Bang, itu yang saya tanya tadi, Bang. Belum terjawab. Bicara berdasar Bible lah. Apa sih yang kau nggak usah nanya-nanya deh, pertanyaan kau juga sebenarnya gue nggak ngerti kok, nggak pas, udahlah tidur aja lah bro, istirahat udah malam. Nggak, sebenarnya yang ditanya juga gue nggak ngerti nih apa sih. Gue ya udah gue paksa jawab aja. Coba Adinda Christian Immanuel diulang lagi pertanyaannya kepada beliau ini. Oke. Abang bilang nggak ngerti. Oke. Abang bilang iblis nggak bisa menyentuh Yesus. Kan gini lah bang. Dari kata roh membawa Yesus ke bukit, itu kan berarti dia dibawa. Dibawa tapi kan nggak dipukulin. Kalau dibawa tuh boleh-boleh aja. Atau gini bang, kita bicara sesuai ayat. Oke, bang, gini bang. Yesus itu lagi ngerjain iblis, yo kita ikutin aja maunya yuk sebelum gue ketok palanya. Kira-kira begitu loh. Ayatnya mana bang? Kalau iblis nggak bisa menyentuh Yesus. Sesuai ayat. Ya sekarang saya tanya, ada nggak di situ Yesus? Maka Yesus terjatuh, terjungkirlah Yesus, maka Yesus berlari dan iblis pun berteriak, kamu jangan lari dong, aku mau mengejar kamu. Dan Yesus bersembunyi. Ada nggak ayatnya begitu? Kan enggak. Lu jangan nambah-nambahin ayat. Orang cuma dibawa doang, dibawa ya nggak apa-apa. Yesus juga bilang nggak apa-apa dibawa. Nah, sebelum gue ketok kepalanya nggak apa-apa deh buat nyenang-nyenangin dia. Bisa-bisa aja. Tuhan kan suka bercanda orangnya. Kalau larang Tuhan mau bercandain si iblis, iblis itu di bawah kakinya. Ya kalau dia mau dibawa emang kenapa kata Yesus? Kecuali Yesus dipukulin. Nah itu boleh.
Iblis berani ngangkat tangan ke Yesus, pecah palanya. Tapi kalau cuma dibawa, apa salahnya sih? Sebelum di nyenang-nyenangin iblis, sebelum dimatiin. Paham gak sih lo? Yesus tuh lagi mau bercandain, lagi ngeprank, ngerjain si iblis. Tahu nggak lo ngeprank? Udah. Apalagi yang mau lo tanya? Kecuali Yesus kalah, maka kalahlah Yesus. Ini cuma di bawah doang. Oke. Pada akhirnya kan iblis kan lari. Iya bang, iya bang. Lu jangan. Apalagi yang mau lo tanya? Ayo, tanya terus. Saya nggak ada maksud menyinggung gitu. Bukan Tapi- menyinggung, gue nggak tersinggung kok. Enggak. Apa? Enggak, saya mohon maaf nih kalau yang tersinggung. Saya karena Nggak ada yang tersinggung di sini. kita nggak akan Silakan. ada ujung karena abang percaya agama bang, saya percaya agama saya sekarang. Kita Nah ber- inilah iya, kalau iya, nggak Bang. kalau Kita nggak usah berdebat mana yang benar mana yang salah. Tapi kan aku bertanya gitu. Abang itu jangan, kan udah aku jawab. jangan sampai terfrontal emosi gitu bang. Bukan emosi, elunya nanya. Saya gini loh. Udah tahu Yesus menang di ini diusir. Tapi kok dibopong sih bang? Iya kan Yesus dibawa, terus bawa kenapa? Emang kalau dibawa Yesus jadi nggak jadi raja, Yesus jadi mundur dan jadi Tuhan kan enggak. Oke. Ini kita Yesus kan bangkit dari antara orang mati. Oke, kita ke ini bang. Iblis nggak bisa. Ini siapa nih manggil guru daluga nih? Iblis gini bang. Ah, Iblis apa? nggak bisa mengalahkan Iblis. Yesus, ya kan? Oke, tapi Emang nggak bisa. Orang dia sudah kenapa dilempar manusia dari bisa sorga kok. membunuh Yesus, menyucu. Oke, itu penebusan. Tapi kenapa bisa dilakukan oleh manusia ciptaannya? Coba abang jawab. Sekarang saya tanya, pada waktu Yesus dibunuh, oke. Pada waktu Yesus bangkit, kenapa manusia-manusia si sayur-sayur ini nggak menghadang Yesus mau bangkit? Weh, katanya Yesus mau bangkit di hari yang ketiga. Yuk rame-rame yuk, buat kalau kita berani menghadang Yesus ini minimal gaji kita naik, kata tentara Romawi. Bang jawab dulu yang saya tadi. Di situ Bang. kesempatan Iya kan Yesus kan bilang pada hari yang ketiga saya bangkit. Harusnya lu standby-nya di hari yang ketiga, lu hadang dia. Kita kan kalau mau nangkap musuh kan kita tahu dulu dong strateginya. Yesus bilang, nanti aku mati 3 hari. Di hari yang ketiga aku mau bangkit. Nah kesempatan lo nangkap Yesus. Iya kan? Gaji lo bisa naik sebagai tentara Romawi. Lo juga sebagai tukang sayur juga bisa gaji. Lo maju. Waktu Yesus mau naik itu lo tahan. Lo pegang kakinya. Waktu dia mau naik ke surga, tahan. Tolong jangan naik dulu. Gue mau perang sama lo. Kenapa lo nggak bertindak? Ini tentara Romawi malah katanya kabur, malah mati ketakutan. Pada waktu dia bangkit dari kubur itu, kenapa lo nggak kesempatan lo di situ? Ayo. Bang Luga. Kenapa coba? Bang Luga, tunggu Bang Luga. Sikit Bang Luga. Tadi Anda mengatakan bahwasanya mengiyakan bahwa Yesus itu dicobai. Betul kan? Iya kan? Anda mengiyakan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dicobai. Gimana itu, Abang? Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia dicobai, Bang. Kitab Anda mengatakan Yakobus 1 nomor 13, Allah itu maksud saya, Tuhan Bang. itu nggak dicobai gitu loh. Gimana tuh? Ketabrak lagi Arti itu kan? beda Juma. 2 kali, 2-0 bukan tuh. tidak kok 2-0 sih? Lah tadi yang pertama tadi Anda juga kena. Gini loh, kita melihatnya dari skup lebar aja. Kenapa pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, iblis nggak kesempatan narik kakinya supaya Yesus nggak naik? Kalau nggak gini deh, pada waktu Yesus naik ke sorga, kesempatan buat iblis. Yesus, apa iblis kata Yesus? Jangan lo yang naik, gue yang naik ke sorga. Enak aja lo, gue udah kelamaan di neraka, di jamban neraka, gue bau di situ. Sekarang gue yang naik, jangan lo naik. Kan kesempatan buat iblis menunjukkan segala pencobaannya. Tetapi ternyata Yesus nyantai aja tuh naik ke sorga, iblis malah tetap di bawah. Kita ngelihatnya dari situ. Kalau dikatakan Tuhan nggak bisa dicobai, ya memang Tuhan itu tidak bisa, artinya dia tidak bisa ditipu, dia tidak bisa Tetapi kalau iblis kan punya hak dia untuk hanya sekedar mengejek. Dia kan punya hak. Jangankan iblis, semua manusia juga bisa kok pura-pura mencobai Tuhan. Tapi apakah pencobaan berhasil? Kan enggak. Artinya tidak bisa dicobai, artinya pencobaan itu tidak berhasil sama Tuhan. Makanya kan iblis kan kabur. Wah nggak bisa. Buktinya dia dicobai, gagal. Bang Luga. Dicobai tapi kan nggak berhasil.
Dicobai Iya. tapi tidak berhasil. Intinya Maksudnya dia di coba Yakobus aja. itu maksudnya gini loh. Kalau cuma hanya sekedar mencobai kurang ajar apa, itu semua manusia bisa melakukan itu sama Tuhan. Bisa kok. Lu Tapi tinggal Bang, ngomong aja juga bisa kok. Tapi kenapa? hukumannya neraka. Oke, Bang. Oke. Ini masuk ke ini baru. Tapi kenapa saat dia dicoba disalib berhasil? Ini oleh manusia loh, bukan iblis, manusia. Lo kan Yesus kan bilang gua ini nanti ngenonjoknya di hari yang ketiga, bukan pas gua mati itu gua yang ngasih. Kan pada waktu Yesus ditangkap. Buat apa Tuhan Datanglah. menunjuk umatnya? Bentar dulu kan pertanyaanmu tadi kenapa nggak di hari pertama aja Bang? Kan Yesus Enggak, kan Bang. bilang. Buat apa Tuhan menunjuk umatnya? Apa gunanya neraka dan surga? Loh, Tuhan nggak mau orang ngerecok-ngerecokin. Dia pengen nyantai, dia pengen ngopi, terus tiba-tiba lo ngerecokin, ya mending aja lo didalepin. Gua aja juga kalau digangguin orang gua terus direcok-recokin, gua suruh keluar, lu cabut lo dari rumah gua lo. Ya sama kayak Tuhan. Dia pengen nyantai ngopi di sorga, terus ya iblis ngerecokin, udahlah mending aja lo ke neraka. Bang, Biar itu lo saya rasa tenang. hanya pemahaman abang, hanya teori abang, nggak sesuai dengan apa yang terjadi Iya. dengan apa yang ini, Bang. Saya Betul. minta Oh tidak Bang bisa. Luga, Bang Luga dikalah sama mualaf. Kamu ini memberikan suatu pengajaran, memberikan satu statement, harus ada mujizat yang meneguhkan. Jadi omongan kamu itu tidak hanya angin. Harus ada mujizat-mujizat. Misalnya contoh gini, Bang Luga, nabi saya kemarin bangkit dari antara orang mati loh, ngikutin Yesus loh. Baru kamu punya power untuk melawan Luga. Ini nabimu masih di kuburan, lo ngelawan-lawan gua. Lo sama juga dengan lo menjaring angin, nggak ada gunanya. Makanya lo cari mujizat. Kalau enggak lo minta dukun kek. Lo supaya ada kuasa mujizat yang mendukan omongan lo. Ini lo ngomong kuasa nggak ada, mujizat nggak ada, cuma becongor-becongor. Lama-lama lo dilelepin lo ke neraka lo bentar lagi lo. Masalahnya Lo Bang Luga bertobat lo. ngomong tidak sesuai dengan Bible. Bang, gimana gitu loh, saya Bang. mau mengerti dan respect ke abang dan menghargai abang jika abang hanya memarah-marahi saya seperti itu, Bang? Saya hanya butuh jawaban. Iya lo dimarah-marahin lah karena lo tiap hari lo ngikut setan. Makanya lo bertobat biar nggak dimarah-marahin. Oke, itu opini abang. Dia nggak sudah apa-apa. mualaf, marah lah Bang. gua. Sama semua. Lo bertobat. Dia tinggalkan Ya ajaran. biarin yang aja dulu. lah, mungkin si Lucifer udah sayang sama dia. Ya selamat Enggak datang loh, di enggak loh, kerajaannya enggak loh. Lucifer. Paling Bang lo Luga, di- Bang Luga, Iya, Yesus jadi mengatakan memang. itu, Yesus Saya mengatakan sepakat itu itu, ada dua bapak loh, bapak yang di langit dan bapak yang di bumi. Dan Sebentar satu-satunya dulu. manusia yang pernah mengaku bapak itu cuman Paulus kan, ngaku bapak. Bang Zuma, Bang Zuma. Oke, Iya. satu-satu bicaranya satu-satu. Christian, kalau Bang Cuma lagi bicara, kamu diam, biarkan semua bicara ya. Oh iya Kak, ya Kak. Siap Kak. Maaf, Kak. Oke, silakan deh. Bang Luga Satu. harus tahu beliau ini mualaf, baru aja mualaf. Jadi tolong Anda ajari Berarti ke dia tentang tambahlah jangan penghuni diajari neraka. menghayal, jangan ajari dunia hayal gitu loh. Iya. Ya sekarang lo kan yang punya sorga Yesus, lo ninggalin Yesus. Ya berarti lo kan sama juga dengan minta lo dijadiin kayu bakar di neraka. Oh, tuh. Enggak, Bang. Kalau lo bilang, apakah Bang Luga udah pernah? Bentar dulu. Kalau lo bilang, apakah Bang Luga udah pernah dibawa ke neraka? Gue udah pernah dibawa ke neraka. Gue ngeliat jutaan orang dibantai. Itu kan? Makanya gue yakin sama Yesus ada Tuhan. Kalau abang pakai Udah ngeliat lo seperti nasib itu, lo. semua orang juga bisa berkata seperti itu. Mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan. Kita sesuai dengan yang fakta yang ada. Buktikan aja, dengan mujizat. Makanya harus punya mujizat kan. Yesus kan bangkit dari antara orang mati. Nabi lo kan nggak bangkit. Itulah dasarnya mujizat itu. Loh, Berat- Bang Bang, Luga, di Indonesia bentar banyak deh, lokasi bentar mati deh. suri, Bang. Christian, beliau salah. Kok Anda bandingkan Yesus yang adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad SAW yang adalah manusia? Harus Anda Loh, bandingkan sekarang dengan emang Tuhan lo punya kami. Tuhan kami itu adalah Allah. Tuhan kami nggak pernah mati. Masalahnya- Tuhan kamu pernah mati. Itu cara membandingkannya kayak gitu. Oke. Gini, masalahnya di mata saya lo tuh nggak punya Tuhan. Karena Yesus berkata, baik aku maupun Bapakmu kamu nggak kenal. Tentang siapakah kamu berkata dia adalah Allah kami sementara kamu nggak mengenal dia. Dia itu bapaknya Yesus, itu bukan bapak lu. Oke. Sekarang lu membandingkan Yesus dengan bapaknya yang nggak bisa. Orang itu bapaknya Yesus. Lu bapak lu siapa? Lu nggak punya bapak. Lu bapak lu iblis. Ngapain lu gue bandingkan Yesus sama bapaknya Yesus? Yesus sama bapak itu satu. Makanya Yesus manggil dia bapak. Kalau kan lu nggak bisa manggil dia bapak. Nggak boleh lu manggil dia bapak. Dia bukan bapak lu. Gimana sih lu?
Udahlah. Sudah. Bunuh Udah. diri aja kalian. Bang Luga, gini loh bang. Apalagi sih, Cok? Eh, Banyak mulu loh. aku yang sebagai muslim saat ini aja bang, nggak Bang? boleh Oh. percaya ke Ustadz juga, harus percaya ke Al-Quran tadi, sesuai sama dengan Dia nggak boleh percaya kau Ustadz katanya. Dikacangin lo Bang jangan Juma. percaya sepenuhnya, kita harus sesuai dengan ada yang di kitab, sama dengan Kristen gitu. Jadi kan kenapa aku ragu dengan Kristen itu tadi, aku nggak mendapat jawaban, aku hanya mendapat jawaban sesuai teori-teori dari mereka yang lebih paham Kristen, tapi nggak ada sesuai Iya, ayat. makanya kan saya bilang Yesus itu Tuhan. Lo tanya sama Yohanes, Yohanes itu ketemu Yesus. Lo jangan tanya sama Muhammad. Muhammad Oke. tuh nggak pernah ketemu Abang Yesus. mengimani Yesus karena apakah Yesus pernah mengatakan bahwa diriku Tuhan sembahlah aku, atau karena Iya, Allah iya, mengatakan iya. Yesus menjadi Tuhan? Mohon dijawab abangku. Ayo lo, jawab lo Luga. Bang Luga. Halo, abangku Luga. Pertanyaan mualaf lo itu, silakan. Sinyalnya mungkin sinyal kepental. Iya, Iya, kebetul. Tunggu ya. Sinyalnya. Masalahnya. Iya. Makanya lu cari saksi mata. Siapa saksi? Orangnya nggak, gambarnya nggak ada, tapi orangnya suaranya ada. Iya. Aduh. Pak Luga, coba nadanya diilin dikit lagi, itu nadanya. Luga, Bang Luga. Baru udah naik sih. Oke, udah naik itu. Min, kamu turun dulu. Aku Pantang naikin mundur Bang kalau- Billy dulu. Min, aku naikin Bang Billy ya. Kamu turun ya. Bang Luga pantang mundur. Aku sama Bang Big Boy bentar lagi mau bersuara. Iya, kamu dia turun. Soalnya aku naikin Bang Billy dulu. Bang Luga. Berapa kali ke neraka Bang Luga? Sinyalnya Pak Luka ini susah ya. Dia lagi di Tuh kan. jalan kayaknya antar neraka dengan bumi. Waduh. Udah ada suara juga Billy. Selamat malam Bang Billy. Malam Kakak Nun. Ya. Selamat malam Bang Bang Luga. Udah Bang Luga turun. Selamat malam. Aduh. Ada itu Bang Luga itu. Ntar. Iya Bang Luga. Kenapa enggak ada gambarnya ini? Bang Zuma, Iya, ini ya sambil menunggu Bang Luga, saya ada mau Iya, Dek. bertanya bang. Sedikit Pak Luka aja. naik lagi Pak Luka. Terima lagi permintaannya. Dia sinyalnya dari tadi itu putus-putus terus. Dia mental terus. Pak Luka naik lagi Pak Luka. Bang Zuma, iya. Gimana deh? ini sambil menunggu Bang Luga, saya ada mau bertanya dikit aja. Boleh nggak Os sama Bang Zuma? Boleh. Mau bertanya apa? Tentang Islam sih, tapi dikit aja gitu. Sambil menunggu Iya. Bang. Oh silahkan. Oke. Kita nih Gimana? Tunggu. Begini, ini kan diskusi, tapi kan arahnya ke Bible ya sebenarnya ya. Ya, Jadi makanya saya izin tadi kalau sama memang Bang. iya, tapi kalau untuk ke Muslim nanti ada ruangan sendiri seperti itu. Bagaimana Bang Suma kira-kira supaya kita enak ini? Iya betul, biar gak kecampurkan Nanti, Alkitab dengan Al-Quran, nanti ribut. Tindak Christian kalau mau dialog dengan saya boleh Iya. di ini aja. Kita diskusi Oke, Bang. pribadi aja deh. Oke Bang. Oke, siap ya. Iya, di sini ada Kita Billy. Ada Billy ini Iya, ini Billy. gurunya Luga. Boleh tanya-tanya ke beliau, silakan. Mana nabiku? Di bawah dia, aku udah undang, cuma udah naik lagi nih, sabar, naik lagi nih. Hati-hati kau Suma, nanti kena asap nabiku kau. Selesai kau Suma. Lu jangan bilang gua gurunya si Billy. Billy teman seiman itu aja. Jangan-jangan dia juga nabi.
Bang Luga? Gua Iya. saya rasul. Oh, Kalau gue 3, kalau saya 3, penginjil, nabi, rasul. Kalau Juma Iya. cuma sebatas gurunda aja, jauh di bawah. saya cuma Bukan Bang kelas. Zuma aja. Sekarang katanya udah baby bukan gurunda katanya aku dengar. Iya, malah ada yang sebut saya baby juga. Gak Juma apa-apa. ini kalau di room Kristen lemes ya, tapi kalau di room Muslim teriak minta ampun. Oh, Aduh. tergantung lawannya, Bang Luga. Kalau mau dialog keras-kerasan bisa, lembut boleh. Enggak, secara hari ini saya lihat Juma kayaknya Roh Kudus yang di dalam diri saya mengusir semua jin yang ada di dalam diri kamu. Jadi tiba-tiba kamu jadi lemas gitu. Biasanya kamu serem, tapi ini menarik jadi nih, Roh Kudus bentar, nih. bentar. Karena kan saya kan baru unggah di TikTok itu singa lagi menggigit lehernya hiena. Jadi saya beriman bahwa saya roh Allah yang ada di dalam diri saya itu Oke. seperti singa. Tiba-tiba malam Ayo ini kok deh, kamu ayo lemas deh. Ayo, sekali. Roh Kudus deh, Bang Luga. Roh Kudus. Ayo. Ini Seru siapa ini. lagi nih? Oke. Hayalan dikiranya Roh Kudus. Ayo. Cuma Ini anjing. setiap nabi diutus pada bangsanya, ingat itu. Kau hormatlah sama Nabi Kuluga. Aduh, Juma. Khusus ini Bang Luga. Ini kayaknya gara-gara Ko Steven udah meninggal ini. Kayaknya kucuran-kucuran dana dari Mualaf Center kayaknya udah berkurang ini. Kayaknya kurang semangat nih Bang Juma nih. Bang Juma, kalau masalah pendanaan telepon saya ya, jangan takut. Ya. Jangan, udah tinggalin aja. Kita ikut kerajaan Tuhan, kita jadi penginjil. Jangan, coba ngapain coba? Dananya nggak ada, Bang Juma juga makin kurus. Mending jadi penginjil, makin sehat. Dana makin banyak. Udah lanjut. Yang lain bahas yang lain ah. Geli saya. Makin lama makin kurus dia. Makin lemas gitu. Biasanya serem, ini kok jadi kayak kucing. Aduh Tuhan. Kadang-kadang saya jadi nggak tega ngeliatnya kadang-kadang. Ya udahlah. Ini siapa lagi? Kau ajak murid-murid kau, Juma. Jangan kau yang baru belajar kau ajak-ajak ke sini. Beliau Christian itu ini baru masih mualaf. Nanya ini Bang Luga. Nanya Beliau apa? baru mualaf. Nah, justru itu yang seru karena dia Iya, mantan justru dari- baru mualaf jangan dia cakarnya masih kecil, cakarnya masih Enggak, dia cakar mau- anak kucing. Dia mau bertanya tentang kitab kalian. Coba diarahkan. Kasihan dianya. Silakan. Bang Luga, izin Bang. Apalagi izin mulu dari tadi lu. Ini pesan dari saya, maksudnya sebelumnya sedikit bertanya kepada teman-teman yang di bawah. Pesan mulu kayak tukang bos aja lu. Cerminkanlah Aduh. ajaran kamu kebaikan. Suaramu Aduh. Suaramu Immanuel gak kedengeran. Suaramu Immanuel gak kedengeran. Halo, Double, kayaknya ada yang double nih Ini suaranya. kayaknya si Manuel nih udah disayang Lucifer ini. Kamu udah daftarin diri kamu belum Immanuel? Tuh kan benar kan gue bilang disayang Lucifer, dia cabut, dipanggil Lucifer langsung dia. Waduh. Bang Billy tua terbang. Si Billy kurang doa Willy. Oke. Ya, lanjut Bang Luga. Terus apa lagi yang mau digulung Bang Juma? Hah? Yang tadi itu loh yang saudara bilang ke neraka itu gimana ceritanya? Saya yang keluar doubling. Kamu antar si Manuel sampai mana, Bill? Udah kamu nemuin nama Lucifer belum? Udah Anterin udah sampai di rumah pintu. Lucifer. Udah Termasuk- sampai di pintu. Kalau mau Udah di nyakar pintu. tuh harus belajar dulu bilang sama Lucifer. Itu Dinda Immanuel mau naik lagi tuh. Dinaikkan. Naikkan. Oh, dia udah pulang dari Lucifer, dia udah minta Oh, dia- kekuatan dia. Dia mualaf. Iya. Iya, Iya, mualaf dia mualaf. Ya. Jadi dia bertanya. Bang Luga. Silakan bertanya. Apalagi sih Dinda. Immanuel. Nama kamu kan Immanuel. Ganti- Arti Immanuel ganti aja. apa sih? Enggak, nama baru saya Muhammad Iman Afan. Iya, saya tanya Suara, arti Immanuel apa? Arti Immanuel apa? Halo, Ganti aja Iya. namanya Manuel jadi Muhammad Jaka. Sabar. Arti Immanuel apa? Arti Immanuel. dari menurut ini saya yang dulu. Iya. Kalau kata orang tua saya, manual itu apa sih? Pantas aja kamu mualaf.
Wajarlah kau mualaf. Kukira punya ilmu dia. Enggak, Immanuel itu kata orang tua saya tuh ya Tuhan. Kau belajarnya sama Juma aja belajarnya sama saya lo gimana? Pantas aja. Suma apa yang kau banggakan dengan mualaf seperti itu? Suma ya lanjut. Oke, Bang Billy, sebelumnya gini Bang. Abang kalau Juma aja belajar sama saya. Kau Ya, diajarin dek, diajarin mereka ini dek. Ya, Karena silakan. mengolok Iya. menghina tuh menunjukkan kalau kita tuh salah dan kita tuh kalah. Kita hanya bisa Loh. menjadi dengan mengolok. Siapa yang mengolok? Kamu ditanya bahwa nama Immanuel, ditanya artinya nggak tahu, baru mau teriak mualaf. Wajar kau mualaf. Kukira pintar, ada tahu Bang, Alkitab. Bang, Wajar. maaf ya, Bang. Aku bukan maksud sombong. Aku sudah pernah diambil ateis loh Bang. Kalau abang mau adu filsafat, adu sains, adu teori, berani aku Bang. Abang Jangan sombong. ilmu mereka nggak sampai ke situ dek. Jangan. Karena aku udah hampir ateis, dan agnostik. Aku mempelajari teori segala ini. Immanuel. Kau mau belajar main sense, sedangkan tadi tentang kau punya dasar ketuhanan saja kau tidak tahu. Jangan. Nggak usah Abang mau adu berpuisi di teori, sini. Ayo, silakan nggak apa-apa. Nggak usah. Kau sebutkan dulu dasar ketuhananmu itu tadi kau bilang 100.000 kata kau jelaskan, kau jabarkan dari pengalamanmu, itu bukan dasar Karena apa ketuhananmu. Bang? Tadi tuh aku masih Aduh, menjaga loh Bang. Aku nggak mau menyakiti hati umat yang lain loh Bang. Kan aku bilang. Sudah, nggak usah berbual di Dasar sini. ketuhanan beda Aduh. pengalaman dengan dasar ketuhanan. Immanuel, kau bantah. Kau tanya dulu orang yang pintar-pintar agama, apa itu namanya dasar ketuhanan? Bukan kau bicara masalah pengalaman. Kalau pengalaman itu beda. Iya, abang pintar, aku bodoh. Oke. udahlah. Ya sudah, kau wajar Lucifer kau aja. mualaf. Kau wajar mualaf. Salam ya buat Lucifer ya Manuel ya. Salam ya buat Lucifer ya. Lucifer tuh makanan kami loh Bang, karena lembu tuh dimakan, dipotong. Lucifer tuh kan Lucifer itu bapak Aduh. segala dusta. Itu yang mensponsorin kan. Tuh Juma ajak tuh sama Lucifer, kenalin Wajib. sama Lucifer. Bapak Dia- segala dusta wajib. itu yang mengajarkan menyembah manusia Bang Duga. Aduh. Oke, Suma, makanya saya katakan Suma, kau katakan menyembah manusia. Bang Willy, Ya. coba disuruh doa Bapak kami, dihafal gak? Kalau memang Nggak dia- ada. Nggak bisa dia. Nggak bisa dia, makanya wajar lah dia masuk Islam. Nggak punya ilmu apa-apa. Sudah terbukti Immanuel aja dia bawa nama Immanuel, ditanya arti menurut mamaku. Itu Kok kan jadi bukan menurut mama arti. sih? Itu nama jadi mamanya. pemberian orang tuanya, Saya tahu loh, bapak-bapak. kayak Iya, kami berdoa supaya anak sekolah minggu, anak sekolah minggu tahu arti Immanuel. Dia ditanya nggak tahu. Iya, Wah, mereka mualaf. tahu karena mau Sudah. dijajakan ke Yesus, padahal itu bukan Enggak, untuk Yesus. sudah Bos. bukanlah kan ditanya ya. Artinya begini, kenapa sih kalian harus bawa propaganda saya ini mualaf? Bisa aja coy. Hanya orang Kristen bodoh yang percaya dengan kebualan itu. Oh enggak, di agama kami kan dibenarkan kayak gitu. Ya, Deddy buktinya. Kobuzer, Ustadz Felix, Coach Stefan, itu orang pinter loh, itu mualaf loh, artis loh. Oke, sekarang apa yang Buktikan kamu kalau mau mereka tanya? Sudah. Kamu tanya apa sekarang? Loh, Ya kok udah, tanyain yang deh. kemana ini? Ta- Abang tanya jangan aja. Bang. Makanya abang jangan mengejat. Kalau dijat balik kan bisa. Aduh. Sudah Christian, kamu mau nanya apa? Silahkan nanya ke Mau nanya, tadi. silakan nanya lah. Oke, Bang. Nanya Ya. apa yang mau ditanya. Bisa dua lagi. Sepakat dulu kalian dengan Juma biar Maaf. pertanyaannya Iya. biar bagus. Tanya Billy deh, tanya Billy, ilmunya nggak ada itu. Kalau Luga dia cuma tahayul. Billy yang ikut nanya, silakan. Hati-hati kau salah nanya. Jebakan Batman itu. Janganlah kau menjebak muridmu. Juma, kau ini kamu masih anak kucing, jangan belajar. Kau jangan nyakar-nyakar, nanti kau dicaplok, nanti kau dibal-bali di sini. Aduh, kasihan. Oke. Iya, tanya, Bang, nak. pertanyaan, Siapa- nggak usah saling menghina, Bang. Iya, aduh, kamu baper sekali kamu. Kalau kamu cowok apa cewek? Immanuel, barusan tunggu dulu saya tanya Ya. dulu Zuma. Ya udah ditanya aja, ayo apa jurusnya dikeluarin? Jadi dihina, Bang gitu. Zuma. Christian, Tunggu dulu, kamu tunggu mau dulu, nanya Bang nanya Zuma. aja. Nanya aja, udah nggak Ini kuat lagi Immanuel nanya. Baru mualaf tadi siang kan? Ya, Bang. Tunggu dulu, baru 4 ayat mualaf tadi 10. siang kan? Kau harus menyembah Tunggu Tuhan. dulu, Allah tunggu dulu Immanuel. Saya mau bertanya sama ini, sama Bang Zuma. Baru mualaf tadi siang kah ini Bang Zuma? Enggak. Kapan dia mualaf? Ya saya kurang Sama. tahu.
Coba Sama tanya ada. langsung. Sama ada. Coba Immanuel, kau kapan mualaf Immanuel? Halo, Ya, kapan kau? Iya, kamu kapan mualafnya? kurang lebih seminggu ini sama Bang Robi. Guru Oke. Waduh. Immanuel. Pada mulanya Allah menciptakan apa, Immanuel? Gini Bang, Saya tanya, pada mulanya Allah menciptakan apa? Islam lebih jauh. Saya hanya kadarnya menjelaskan tentang bagaimana saya mualaf. Saya Itu tanya, seperti itu. sudah saya tanya dalam kekristenan pada mulanya Allah menciptakan apa? Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak usah berpuisi tentang kamu di mualaf. Oh, sekarang kau jawab dulu. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi Kemudian, serta seisinya. aduh, sudah, Ini. wajar kau, iya. Yalah, bosnya aja dibantai. Aduh. Ini digulung nih si Juma aja nih. Si Saya Juma mau juga. nanya loh, tapi dibantah terus. Mendingan Iya. diskusinya sama Pak Cuma, nanya yang sama yang ini kayaknya duh. Aduh. Enggak, coba tanya jawab aja dengan beliau. Enggak apa-apa. Saya dan Dia udah nggak berani nanya, dia udah gemetar. Enggak, kalian itu yang aneh, anak-anak kayak Bang begini. Juma si Astaga. Christian Emmanuel itu udah gemetar, dia udah nggak berani nanya. Oke, Bang Lu Luka, aja Bang Luka. sebagai Saya mau bosnya. nanya loh, Bang. Ini saya mau Bang Luka, Kasihan kita dia. ikutin dulu Bang Itu Luka. beliau masih mau tanya jawab loh sama kalian. Standby dulu semua. Oke, Immanuel, tanya aja Immanuel tanpa ini dan itu, langsung to the point. Ya, Ya deh, tanya mohon apa? maaf, Curhat kalau aja, saya curhat. agak emosi, mohon maaf. Kamu Jujur, nggak saya emosi tadi, kok. Jujur, maaf, mohon maaf. Perasaan nggak emosi deh. Enggak, Ada saya cepetan. tadi jujur, saya jujur tadi Bang. Saya mau emosi tadi, emosi. Ya udah lah. Ya udah cepetan lah. Kelamaan Matius nanyanya. 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan Iya. hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah Iya. kita, Tuhan itu Esa. Betul. Tuhan itu Oke, saya jawab ya. Esa. Iya, Markus betul. 12 ayat 32, tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah Iya. Roh Kudus. Iya, ilaha iya. illallah. Nah, Iya. Lukas Eh, 10 ayat 21, Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Iya, udah. Yohanes 5 ayat 44, Allah itu Esa. Oke. Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal Oke, engkau sudah. satu-satunya Allah Oke, yang benar. saya jawab dulu, Bil. Saya jawab dulu, Bil. Sebentar, habis gua baru lo ya. Gini ya. Kamu tidak bisa mencomot-comot kitab suci yang kira-kira sama dengan kitabmu baru kau ajarkan kepada orang. Karena ucapan Yesus dan ucapan kesaksian murid-murid itu bukan hanya itu. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus berkata menyembah Allah, betul. Lalu Yesus siapa? Firman Allah. Jadi kamu nggak bisa memotong-motong ayat. Yesus itu firman Allah. Yesus menyuruh menyembah Allah. Yesusnya siapa? Yesusnya adalah firman Allah. Berarti kalau Yesus firman Allah, ya berarti dia juga Allah. Jadi kalau Yesus tidak salah mengatakan Yesus itu sembahlah Allah. Itu nggak salah. Tetapi kamu juga harus mendengar juga ucapan Yesus yang lain. Aku anak tunggal Allah. Disuruh menyembah Allah, Yesusnya anak tunggal, Yesusnya adalah firman Allah. Jadi kamu nggak bisa memotong-motong. Jangan kau ikutin si Juma. Si Juma ini udah mau ke neraka. Jangan kau Saya ikut-ikutin tadi dia. cuma, Bang. Yohanes 1 ayat 1-nya kenapa kau buang? Ya, Yesus sebagai anak tunggal kenapa kau buang? Ya, kamu juga Yesus sebagai Mesias kamu nggak bilang. Kamu hanya mencomot-comot satu-satu ayat. Inilah satu-satunya hidup yang kekal, sembahlah Allah. Jawaban Abang tuh nggak menjawab saya loh, Bang. Kenapa Ya Yohanes 1 ayat 1-nya kenapa kamu nggak? Kamu menjelaskan tentang siapa Yesus itu kamu harus semua menjelaskannya. Jangan cuma sepotong-sepotong. Yohanes 1 ayat 1 kamu mau buang gitu. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kesaksian dari Yohanes tentang Yesus. Kau pun tahu ayat itu kan dari Alkitab. Ya kalau kau tahu ayat dari Alkitab, kau tanya Yohanes, kau jangan Yalah, tanya Bang. Muhammad. Saya kan gini, saya kan baru. Oke, saya nggak mau bahas ke kitab. Tapi gini, analoginya Bang. Firman itu ke Yesus. Berarti kan Yesus, aku, firman itu kan berarti dia. Berarti kalau menjadi satu itu harusnya kita. Itu analoginya Bang. Yohanes berkata firman itu Allah. Itu kata Yohanes.
Nah, udah. Jangan kau lawan. Dan Yohanes yang bilang firman adalah Allah. Itu harusnya kita gitu bang. Bukan saya. Yohanes berkata firman itu Allah, udah titik. Jangan kau lawan. Kau mau lawan Yohanes? Siapa kamu? Yohanes sudah jelas-jelas mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Udah. Tapi di Yohanes 17 ayat 3 sendiri, mereka mengenal engkau satu-satunya Iya Allah betul. yang benar. Iya satu-satunya Allah yang Engkau, benar. bukan aku bang, engkau bukan aku. Iya, Bapaknya Allah, Yesusnya Ini firman perhatian saya, Allah. Kan sama. Bapaknya Allah, betul. Saya setuju sama kamu. Bapa adalah Allah. Yesus siapa? Firman Allah. Ya sama aja. Bapaknya adalah Allah, Yesusnya firman Allah. Jangan firman Allah kau rubah jadi nabi. Jangan Ayo sembarangan. Betul, Yesus mengatakan Allah yang benar, tapi Yesusnya siapa? Iya bukan Allah memang, tapi firman Allah. Firman Allah jangan kau rubah-rubah jadi nabi. Nanti kalau kau dirubah, jangan begitu. Kan mulai lagi. Kan Yesus Ayo. nabi, Bang. Mulai lagi kan? Nah, tuh. Siapa yang bilang Yesus nabi? Yesus saja nggak Ya pernah mengaku nabi kok. ampun. Oke lah, Kan Bang. 3-0. Juga. 3-0. Wah, 3-0 sih. Ntar lah, jadi begini teman-teman ya. Dari tadi dia mengatakan aula. Mana ada kenal aula? Nggak ada kenal. Iya, bahasa Yunani orang dari zaman para nabi nggak kenal yang namanya aula. Kau itu mengada-ada. Allah itu dalam bahasa Indonesia artinya menuju ke sesembahan. Nggak ada nama Allah. Makanya kamu belajar. Coba kamu urai bagaimana kata Allah ada di kitabmu. Coba dari mana tuh diambil? Kan nangis. Oke, sabar ya. Saya kasih tahu ya. Lafaz aula summa yang pertama kali di mana kau temukan? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an di Hong Kong. Nah, terus? Oke. Bang, Di inskripsi sahabat. Inskripsi sahabat abad ke-5. Oh, Iya. jadi bahasa Arab. Skripsi sahabat itu bahasa Arab. Memang di kota sahabat pakai di lafaz aula itu Allah. Emang kenapa? Tapi bukan diucapkan oleh orang-orang Kristen yang berbangsa Arab, bukan orang-orang Islam yang berbangsa Arab. Ada di abad ke-8. Belum tentu juga di abad ke-8, tidak ada catatan sejarahnya. Tapi Ya, bisa jelas kamu inskripsi tunjukkan sahabat buktinya? itu Bisa Loh, kamu tunjukkan buktinya? mau dibuktikan lihat ya, kau lihat ya semua nalar logika kamu. Saya dengar. Kalau yang saya kau katakan itu bilang- benar, Billy, kalau ini yang kau Sabar. katakan ini benar, maka Jepang, Cina, Belanda semua menyebut kata Allah. Cuman di Indonesia. Sabar. Jadi tipuanmu nggak laku. Oke, lanjut Dengar dong, Luka, baik-baik. Dengar baik-baik, bukan sabar. Udah. Kata Allah ini ada di inskripsi sahabat ya di abad ke-5. Orang-orang Itu Kristen cerita itu manuskrip ada kitabmu aja buktinya. nggak ada. Udah. Loh, Nggak usah. enggak, wah ini fitnah kejam. Sekarang saya tanya, ya, Nggak sejarah usah, Muhammad nggak ada di usah. abad ke-8, abad ke-9, di mana catatan sejarah? Nggak Nggak ada. usah, nggak usah, Sabar, nggak kau sampingkan dulu, ya. Inskripsi sahabat itu ada di abad ke-5, abad Kalau ke-5. cuma cerita, jelas. Billy, kalau cuma cerita, kucing pun bisa bermeong. Suma. Kamu kayak Emang Herbie kamu nggak kamu. pernah lihat inskripsi? Nggak ada inskripsi sahabat Allah banyak cerita. abad ke-5 nggak ada. Kalau Saya yang tanya kamu dulu. maksud itu Ada benar, tidak? maka semua Kristen dunia menyebut kata Oke. Allah. Kan cuma Loh, di Indonesia aja kenapa? karena ikut-ikutan dengan Islam. Mas. Sabar. Gini, Bang Billy, Udah, Bang Billy. pindah ke topik lain. Silakan pindah Suma. Kristen. Enggak, Lanjut. kita belum selesai. Oke. Kata Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen Ortodoks yang pertama ya, Allah. Kemudian di sahabat ke-5 itu disebut bukan Allah, tapi lafaz Allah itu disebut Al-Ilah. Oke, Allah baik, itu artinya baik. Al-Ilah. Oke, Artinya sekarang sang ilah. sekarang kamu Sabar. tunjukkan di dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab itu apa Sabar. sampai dia menjadi Allah coba. Oke, sesembahan itu di mana saja. Contoh dalam bahasa Inggris Allah itu Tuhan itu disebut God. Ya. Ya, bahasa Tetapi Arabnya kan- God apa? Bahasa Arabnya God apa? Iya, aula, Allah. Iya. Tetapi Udah, kata, udah. sabar, Udah. kata Allah itu. Kamu bikin saya tertawa udah. Ini ada Lihat anak-anak mau belajar loh. fakta Kamu sejarah, modal ngeyel. ya. Udah. Kawan aja, Bang Kata Billy. Allah itu sudah ada di abad jauh sebelum Arab ada. Udah. Terima nggak? Udah, kau Kata Allah ganti kitab itu- kamu itu kata Allah menjadi teos. Oke, ganti teos. Iya, tidak Jangan kata Allah. apa-apa. Jadi begini teman-teman, kata Allah Coba, sudah coba, ada di abad siapa? ke-5, sahabat. Terima enggak? Mbak Noni di mute aja tuh. Loh, Tadi ya. enggak terima.
Aduh, Nah, nggak terima anak yang di mau ini. belajar itu pergi. Iya, nggak terima. Bagaimana ini bicara tanpa fakta sejarah? Bang Luga aja Oke, layani dia. begini, Billy. Kamu Oke, jangan oke, modal oke, kayak oke. Herdi, Bill. Sekarang tunjukkan ke saya orang Yunani menyebut kitabmu itu menggunakan kata apa sehingga diarabkan menjadi Allah. Coba, saya pengen tahu. Iya, kau pergi ke Singapura, Iya. ke bangsa Udah. mana sesembah. Diam, Nama Allah diam. kita itu bukan Allah. Allah itu diperpernainkan, dijadikan nama pribadi. Tetapi Nah. kekristenan di mana saja terbuka. Tidak mengatakan Allah itu. Udah, jangan Bisa kau aja racuni mulutmu Enggak. dengan sesuatu yang bohong. terjemahan. Kau lihat ya terjemahan Alkitab ya sesuai bahasa daerah, bahasa Batak, bukan Allah yang mereka sebut atau Mending bahasa kamu Manado. perintahkan Bukan. lagi ganti nama Loh. Tuhan di situ yang benar. Nggak usah Kau banyak kok cerita. kau kok takut memandang sejarah? Kita bicara Sejarah loh. apa? Nah, justru kitabmu yang saya tanya ini langsung. Suma. Kitabmu kan original teksnya bahasa Yunani. Iya, Dalam bahasa bahasa Yunani Yunani. disebut apa kata Allah dalam bahasa Iya, Arab? jadi kita Iya, tidak bergantung Allah iya, itu sesembahan. iya. Karena nama Kamu sabar. kotori roomnya orang. Udah. Nama Allah itu, ya nama Allah itu kita sudah tahu dari zaman para nabi. Nggak ada yang kenal nama Allah. Tetapi sesuai dengan terjemahan masuk ada Arab. nama Apa? Allah ada. Mazmur Di mana? 10 nomor 7. Di mana? Mazmur 10 nomor 7. Iya. Makanya belajar. Dalam mana? Oke, Mazmur itu apa? Dalam Allah Akbar atau apa? Pengutuk. Oke, Nama Allah bisa sebentar ngusir dulu. setan nggak? Nama Allah bisa Sebentar ngusir dulu, setan nggak sebentar juga? dulu. Makanya kalau Sebentar sebut-sebut dulu. Allah ada. Iya, Oke, Allah oke, mana oke. pengutuk? Oke. Sebentar dulu ya, diskusi satu-satu dan terarah Iya. ya, biar itu enggak ribut ya. Aduh, parah ini. Satu bicara. Nggak mau lihat sejarah ini. Bentar ya. Lu bikin sejarah. Oke, Kita cuma- bukan bahasa Yunani. Nah, tunjukkan Nama Allah dalam bisa bahasa mengusir setan nggak? Nama Allah bisa mengusir setan nggak? Jadi dukun aja Bang Luga. Dukun lagi. Enggak, saya nih, tanya. dukun lagi. Loh, kan Pertama, nama begini Bang Luga, bentar. Tahu nggak Bang Suma? Tahu nggak itu kata Allah dari mana dulu awalnya? Nggak tahu. Dari dia, nggak Al-Quran. tahu. Saya Nggak tahu katakan dia. kepada Tunggu. saudara. Bentar. Ya. Pernah nggak tentang cerita tentang yang di Arab? Ini saya bicara di kompleks Iya. Muslim dulu ya. Awal mulanya itu yang saya tanyakan dari mana? Iya. Apakah menyebar dari Babilonia hingga ke Arab ada penggunaan kata itu? Tahu nggak sejarah itu? Iya, jadi gini, teman-teman. Ya. Yang Orang-orang- menyembah berhala tiba-tiba itu Oke, berubah orang-orang menjadi Kristen Astagfirullahaladzim. Ngapain Orang-orang sih ngeributin nama Allah? Emang nama Allah bisa ngusir setan? Enggak. Orang-orang- Di kitab Kinsariba aja, Gansaraba aja menggunakan kata Allah. Jauh sebelum Al-Quran ada Iya, itu loh. maksudnya apa Kan saya manfaatnya sudah nama bilang. Allah ini Kan diperjuangkan saya sudah- sama si Juma? Kan Juma saya kan sudah- memperjuangkan nama Allah. Nama Allah bisa menyembuhkan sakit penyakit gak? Enggak. Buka aja di kitab Gansaraba. Di situ Allah kalau ada. Ya pada kalau nggak saat bisa bisa nggak usah sembuhkan dibahas. Hah? Ya, Gansaraba ada itu di abad Kalau ke- tidak ke abad kelima sudah ada. bermanfaat, kalau tidak Kalpanas itu bermanfaat aja nggak bisa usah menyembuhkan dibahas. Manu, Bang Luga. Enggak kan Yesus berkata, usirlah setan dalam nama Yesus. Kenapa kau sibuk mempromot? Yesus saja tidak menyebut-nyebut nama Oh, Allah. saya kok. nggak Yesus- mau, karena kelak Yesus mengusir orang yang mengusir setan atas namanya, nggak mau saya. Mana Saya ada? nggak mau diusir. Enggak, iya artinya kan nama Allah itu nggak perlu diributin. Itu buat si Juma mau Allah kau bawa pulang juga nggak masalah, itu nggak penting Ya buat makanya saya. hilangkan di Yang kitabmu penting kalau adalah gitu, nama kan Yesus. gitu. Yes. Apanya? Makanya ini nggak tahu Ya, asli, nggak ya tahu namanya sejarah. orang kita nggak bisa maksa. Sus. Intinya Nggak saya tahu mengusir sejarah. setan pakai nama Baboy, Yesus. Babi, Sejarah susah dari kita ini mana? bicara ini. Saya mempromosikan nama Yesus. Nah sekarang begini teman-teman. Enggak, gini loh, saran orang saya sih, orang nama Israel Allah ini itu nggak usah orang diributin, Israel menyebut nggak ada kata gunanya. Allah enggak? Itu dulu. Iya, kami sesuai Nah, dengan sekarang terjemahan- saya nggak mau menyebut- terjemahan sesembahan. Saya digunakan. tidak mau menyebut nama yang nggak sudah. berguna ya. Sudah Nama satu-satu Yesus yang bicara. berguna, nama Yesus yang kita expose ya. Mau nama Allah dimiliki opungnya sejuma terserah kau. Kau bawa pulang tuh nama Allah kau. Saya di Iya. sini mempromosikan nama Yesus. Nama Iya. Yesus bisa mengusir setan, bisa membangkitkan orang mati. Nah, sekarang nama Ya Allah sudah bisa kau nggak ganti, bangkitin kau orang ganti mati. aja itu pembukaan undang-undang dasar dengan nama Yesus berarti kalau gitu. Karena di situ nama Allah Apanya? yang tertulis. Nama Allah. Mm-mm. Ya berarti tertulis yang nama salah undang yang dasar. nulis.
Salah yang nulis gitu. berarti harusnya atas nama Yesus. Bang Luga, Hati-hati, nama Tuhan hati-hati. mereka itu 4 huruf, Hati-hati. alif, lam, ha. Kan kita tulis 5 Hati-hati. huruf. Makanya saya Allah. bilang Tuhan kita sama Tuhan dia kan jauh perbandingan. Iya, masalahnya kan di Nama dalam kami- Pancasila Allah itu 5 huruf, sedangkan Tuhannya dia itu bernama Allah itu dieja alif, lam, ha, 4 huruf. Iya. Beda lah. Ada itu kan tasdid, secara umum bos. aja. Ada tasdid, bos. Tanda Ngapain tasdid itu huruf lam ngeributin itu kayak berarti gituan? double L artinya. Makanya Sekarang saya belajar. tanya, memang nama Tuhannya Abraham itu siapa sih? Coba Cuma jawab. Nama Tuhan Nah, Abraham kalau siapa? Anda mengatakan bukan Allah, maka tanggalkan kata itu. Pakai nama apa kek? Yahweh kah atau apa? Yehova Begini, atau apa ini gitu. kan agama Islam, ini kan mayoritas Islam. Kalau mau mereka pakai nama Allah kan kita suka mereka. Kalau kita mau pakai juga nggak masalah, itu kan bahasa umum. Allah itu kan umum. Karena karena Nabi Musa pun tidak pernah mengatakan bahwa nama Tuhannya adalah Allah. Nah, terus Sementara kenapa Anda kau bawa mengatakan Nabi nama Musa? umum? Terus Iya, kenapa sekarang kau saya mengatakan tanya, nama umum? kenapa kau bawa nama Musa di dalam kitabmu? Karena Musa pun nggak pernah bilang Allah nama Tuhannya. Kau salah berarti. Kau pun jangan bawa nama Musa di dalam kitabmu. Ya sudah. Kau copot itu. Coba kau Sekarang lihat. kau copot itu. Bang Luka, Sekarang kau copot. Kau Ya, copot ya. nama Musa di kitabmu sekarang. Kau copot itu karena Musa nggak pernah bilang nama Tuhannya kitabmu Allah. lihat kitabmu itu bertaburan nama Allah di dalam, Luga. Iya sama, nama Musa pun bertaburan di kitabmu. Kau copot itu sekarang. Nama Musa pun bertaburan di kitabmu. Bang Luga. Sudah. Aduh, pusing saya dengarnya. Ini gimana Allah ini? itu, Allah Satu-satu itu, lah bicaranya. Tolong begini, Allah itu begini juga ya. digunakan oleh orang Kristen lebih dulu ya. Kalau kita mau suruh cabut, oke lah, kau cabut nama Musa, nama Adam, begini, karena begini. kenapa? Iya. Begini. Itu Kristen Adam. Arab. Itu Kristen Arab. Oh, Nah, iya. kalian kan bukan Arab. Oh, Hah? Emang kalian Arab? Itu Kan Kristen. Nah, cuma sekarang kan yang kayak gitu-gitu Nah, nggak kenapa perlu kamu tidak direbutin. mencontoh Kristen yang lebih dulu? Kristen lebih dulu di Yunani Romawi daripada di Arab. Kenapa Ya kamu udah nggak contoh kalau Kristen yang di ya udah Yunani? kau demo kau demo aja ke lembaga Alkitab Indonesia gitu. Nyebut Ribut apa kau di sana Kristen demo yang, Pak. yang paling pertama nyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Kenapa nggak contoh itu? sekarang kan kami pakai Allah 5 huruf Suma. Lagian juga itu orang Kristen lebih dulu memakai Allah itu apa? Al-Ilah itu apa? Lafaz Saya Allah heran dipakai di loh. mana? Nama kalian Tuhannya heran cuma kenapa? Allah. Iya, kok jadi nama Tuhan kalian Allah? Padahal Musa nggak pernah bilang Iya. nama Tuhannya Allah. Saya heran. Ya justru Lu karena itu jangan-jangan kenapa ada- kalian justru karena itu kenapa nggak namakan Tuhan kalian dengan Tuhannya Nabi Musa? Suma. Iya, saya juga heran kenapa nama Musa ada di Tuhan kau, padahal Musa Tuhannya Iya. bukan Allah. Yang Ayo, jadi saya masalah, loh. yang jadi masalah, Musa itu Apa? nama orang. Musa itu nama orang. Iya, Iya, artinya Musa apa? tidak pernah Artinya menyebut apa? kalau nama Tuhannya Allah. Berarti kau Iya. berarti Muhammad doang harusnya di Al-Quran, jangan ada Musa. Lah, Karena itu Musa jadi bilang itu jangan Tuhannya jadi Musa masalah. bukan Itu nggak Tuhannya jadi Musa bukan masalah. Allah. Nama Tuhan Musa Musa itu itu nama Yahweh. orang. Dengar. Yang niru itu kalian di Al-Quran itu Musa. Ibraninya bukan Musa, tuyul. Moses. Lo. Lo. Musa itu bahasa Arab. Ibraninya Hey. Musa apa? Ayo, Kita- saya cari sekarang. Musa, sabar. Ah, Jangan sok puncak. tahu. Sok Hey. tahu. Jadi begini, Yesus mengajarkan kita menggunakan kitab Taurat ya. Jadi jangan kau bilang itu punya Yahudi. Kau pikir Di ini mana Yesus sepeda. mengajarkan kamu kitab Taurat? Di mana? Kapan Loh. Yesus mengajarkan Kristen kitab Taurat? Sabar. Kau dengar. Ngarang Yesus lagi. mengatakan. Ngarang lagi. Sabar. Yesus mengatakan dengan Taurat kita mengenal dosa. Belajar Taurat itu di mana? Di kitab Taurat, ya. Terus? Makanya jangan bikin propaganda beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Sabur dan Injil tapi tidak tahu artinya. Makanya substansinya kalian bingung. Gimana Ya. ceritanya? Kamu pegang apa sekarang ini? Kitab Taurat yang kalian pegang? Memang kami buang kitab itu. Emang kami buang. Emang kami buang. Oke. Sudah. Lucu ya. Jadi kamu mengakui kau buang kitab Taurat ya? Begini. Satu orang aja Tunggu, debat tunggu, deh. nggak usah. Satu orang Oke, aja. oke. Kalau mau pilih Ya, kalau enggak yang siapa kembali kek. Iya, enggak kembali yang ke tadi ya. Kan itu kata Allah
yang digunakan itu di Arab itu pasti ada sejarahnya sampai hingga digunakan. Ya, Nggak ada sejarahnya Silakan itu bang, Zuma. nggak ada sejarahnya. Seketika Oh, nggak itu ada ya. kemudian Rasulullah menyebut nama Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Innani Di mana anallah, sejarahnya? la ilaha astaghfirullahalazim. Billy, Rasulullah Muhammad SAW itu Billy bukan seperti Lukas melakukan penyelidikan. Rasulullah tidak pernah melakukan penyelidikan Mana untuk fakta membentuk sejarahnya? sebuah Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Oke, gini aja deh Juma. Emang nama Tuhan lo Allah ya? Coba jawab dulu Juma. Ya, betul. Nama Tuhanmu Allah. Oke. Yes. Nama Allah ini lebih berkuasa mana sama nama Yesus? Berkuasa Allah karena dia yang menciptakan Yesus. Sementara Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Yesus nggak berkata, usirlah setan dalam nama Allah kok. Nggak ada urusannya dengan setan. Yesus aja dicobai sama setan. Piye toh? Enggak, satu-satu dulu dengerin ya. Musa tidak pernah mengatakan bahwa namanya Allah. Tiba-tiba Muhammad datang, nama Tuhannya Allah. Tetapi lo Ya mengakui Musa Nabi lo. itu urusan internal kami dan urusan Musa. Musa juga tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yesus. Lo kan Musa kan Aneh itu. tidak sejaman dengan Yesus. Dengar dulu. Nah, artinya Tuhanmu bukan Dengar, Tuhan karena dia termakan oleh zaman. Tuhanmu ada nanti di zaman abad pertama. Nyaho. Gimana ini? Dengerin dulu. Apalagi? Bentar dulu. Tuhan kamu ya, Tuhan kamu bernama Allah ya. Yes. Pada waktu Yesus datang ya, dia hidup selama 3,5 tahun. Nggak pernah dia menyebut nama Allah. Siapa? Yesus nggak pernah menyebut nama Allah. Iya kan dia menyebut nama Tuhan itu. Saya katakan kepada saudara. Siapa? Nggak ada nama Tuhan Yesus Allah. Dengar. Al-Quran Lu jangan lu salah Tuhan nih lu salah Tuhan bener nih anak satu nih. Salah alamat. Iya salah ini. Lu udah salah nyembah Jumat. Salah alamat Luka. gimana? Iya. Wah ini Coba, kacau nih. coba Salah alamat coba gimana? tanya arti Allah itu apa? Arti Allah apa? Arti Allah. Masa Arti. Allah ada artinya? Si Musa nggak pernah ngajarin nama Allah. Luga, Yesus apa pun artinya nggak pernah luga? nyebut nama Allah. Luga apa artinya luga? Apa? Apa arti luga? Sekarang nama Musa, nama Tuhannya Musa Allah bukan? Ya jelas Sejak kapan? Allah. Jelas Allah. Tapi nggak pernah tuh si Innani Musa nggak pernah anallah. ngomong. Masalah, Lu pernah baca? masalahnya, Sekarang saya tanya, masalahnya. lu pernah- Dengar kalian, dengar kalian. Lu pernah Masalahnya, baca kitab Musa nggak? dengar. Masalahnya kitab Musa nggak ada sama kalian. Bagaimana bisa kalian tahu? Kitab Musa Loh, itu loh yang apa? 5 itu kejadian keluaran. Nenek Itu mungkin sudah siapa bilang? dengerin, Mana siapa dengerin. sanadnya? Siapa sanadnya? Ketika Loh, Torah itu diambil dari Musa dipindahkan kemana? Ayo. Dari Muhammad Musa kemana? itu, Dari Musa Muhammad belum kemana Torah lahir. itu? Dari Musa kemana? Muhammad belum lahir di situ, woi. Muhammad belum lahir di situ. Apalagi Lu jangan kalian. ngomongin. Apalagi kalian yang cuma berkitabkan Lembaga Kitab Indonesia yang baru ada Ya, aduh. 1954. Aduh, Kitab gimana kami sih? itu Muhammad kita- belum lahir di Kitab situ. kami itu Muhammad kitab nggak tahu. terjemahan yang tidak jelas asal usulnya, ya kan? Muhammad Ayo. itu tidak pernah membaca kitab Musa. Muhammad itu nggak pernah membaca kitab Nah, kamu Musa. Tahu bisa dari mana? pernah nggak? Bang Luga pernah baca kitabnya Musa? Oke. Loh, kitab yang dipegang Rabi itu sama yang di Alkitab ya. Rabi Tovia Oke, Singer gue udah oke. ketemu sama dia. Oke. Rabi oke. Tovia Singer bilang, itu kitabnya Musa. Sekarang kitabnya Musa sampai kepada Rabi yang Anda maksud itu siapa sanadnya? Siapa sanadnya? Sanad apa sih? Apa di Siapa sana yang ini? menyampaikan kitab itu? Dari Musa jalan kaki tek sampai ke Iya, Rabi itu yang sudah Muhammad. dibaca oleh orang Yahudi. Itu sudah dibaca orang Yahudi bertahun-tahun sebelum Muhammad Metode lahir. penyampaiannya apa? Metode penyampaiannya Aduh. apa? Itu nggak perlu lu tahu. Orang Muhammad aja belum lahir kok. Ngapain lo nanya-nanya metodenya apa? Loh, Muhammad aja bagaimana belum kamu lahir. tahu? Nah ini. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah Ya Torah lebih dari nggak tahu Musa? lagi si Muhammad. Muhammad aja belum lahir, tahu dari mana dia tentang Bagaimana Musa? kamu tahu bahwa itu adalah Torahnya Musa? Oke, sabar. Loh, kan ada Pakai ilmu apa? mujizat-mujizat. Oh, Kan ada mujizat, mujizat, ada tanda heran. Mujizat. Oke, Baluga, sabar, sebenarnya Baluga. begini ya, sebenarnya begini ya Zuma ya, ada sebenarnya dibilang namanya itu Pantekuk, Nah, Ya. terus itu Taurat Sa- Musa namanya ya. ya metode penyampaiannya itu gimana ceritanya? Oke, sekarang sampai begini. Kitab itu bukan kedebuk dari langit ya. Sekarang Betul. kamu bicara Musa menerima kitab.
Oke? Dari mana Sebentar Musa dulu, terima kitab? satu-satu. Ngeyel kamu itu. Satu-satu bicaranya. Di mana Musa menerima kitab? Ngeyel sekali. Sekarang Dua lobat sekarang itu kan begini. dia menerima ajaran. Oke? Iya, Nah, dia kitab Torah itu bukan apa? disebut sabar. 10 hukum itu disebut 10 firman Allah. Sedangkan Taurat itu kau jelaskan dulu apa arti Taurat supaya kita enak bicara. Menurut Al-Qur'an, menurut hadis apa Taurat itu? Arti Taurat coba. Yang Saya mau lihat. kami yang Sabar, diajarkan. Sabar, Ya, apa sih saya kau? mau. Giliran saya orang mau tahu. menjawab sabar, iya, Satu-satu. iya. Kau kayak Iya. habis mabuk kau. Kau dengar Kau Suma ya, tanya saya mau lihat. jawab kamu. Satu-satu. Kok Sabar, suruh saya Suma. sabar? Coba Mana saya sih? mau tes dulu aula kamu ini, Tar dulu. aula yang aula ini aula yang benar atau cuma aula tulisan? Mana Bang Coba Malikin, kau Bang? Kalau naik, dia Bang. Kau Allah tidak sebutkan. benar, kalau dia Allah tidak Sabar. benar, pasti sama seperti Tuhanmu. Oke, sekarang kau Itu loh, sebutkan yang perlu kamu apa tahu. arti Taurat, apa arti Taurat, Di apa arti Al-Quran Zabur. tidak dijelaskan. Iya. Al-Quran Berat- itu bukan kitab seperti kitab Anda, kitab definisi. Berarti Al-Quran itu cuma iya. mengatakan bahwasanya Allah datang melalui malaikat Jibril menyampaikan Satu-satu, bahwa satu-satu. Nabi Musa Suma. menerima kitab Taurat. Begitu Tuyul. Oke, Suma. Oh, Jadi terus? begini, aula mengira kitab itu punya mengira? nama. Iya, memang kan seperti Kok begini. mengira? Aula kamu mengira itu Taurat itu seperti nama koran. Kan selalu kuulang. Artinya kayak kamu Nah, pegang terus koran nama Kompas. kitabnya Musa apa? Ya, apa? Nggak ada nama. Makanya aula kamu salah alamat, nggak ada nama. Tetapi kenapa disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya mengandung Taurat. Mengapa disebut kitab Sabur? Karena di dalamnya mengandung Sabur. Nggak, kitab itu nggak diberi nama. Musa tidak pernah memberi nama kitabnya. Daud tidak pernah gitu. memberi nama. Iya, aula kamu aja yang salah paham ini. Makanya jadi persoalan. Sekarang Al-Quran artinya apa? Bacaan. Substansinya apa? Isinya apa? Petunjuk. Nggak sesuai. Tetapi kenapa disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya mengandung Taurat. Kenapa disebut kitab Sabur? Karena di dalamnya mengandung Sabur. Aula kamu nggak tahu semua. Buktinya, coba kau jelaskan arti Taurat supaya saya mau lihat. Coba kau sebut arti Sabur. Jadi perkataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 yang mengatakan Sabar. kitab Taurat, sabar. Iya. Kalau mau ketampar, kalau mau kejeduk, sabar. Kau dengar itu baik-baik. apa? Kau kan nggak tuli, kau nggak tuli. Udah. Kitab itu tidak kamu diberi ketabok. nama. Yesus menyebut Kau kitab dengar. Taurat. Hei, Kau dengar. kitabmu sendiri mengatakan Yesus menyebut kitab Taurat. Suma, saya kan bilang Sebentar kitab dulu. itu. Jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Iya, Satu-satu Suma. bicaranya Kitab pelan-pelan. itu tidak diberi nama, tetapi kenapa disebut Taurat? Kau dengar? Lalu kenapa Yesus disebut menyebutnya Taurat? kitab Taurat Karena- kalau tidak ada namanya? Kenapa? Susah sekali mau dikasih penjelasan kamu. Kitab itu tidak punya nama. Kalau Tetapi tidak kenapa punya disebut nama, kitab kenapa Taurat? Yesus menyebutnya kitab Taurat? Ayo. Susah sekali. Susah sekali. Kalau tidak disebutkan Kenapa? namanya, kenapa Yesus menyebutnya sebagai kitab Taurat? Karena di dalamnya mengandung Taurat. Nah, berarti sama dengan Al-Quran. Iya, tapi Ayo. tidak diberi nama seperti Nah, majalah terus kalau Kompas, tidak diberi nama, koran kenapa Kompas. Yesus memberikan nama? Iya, karena aduh susah Karena apa? sekali ya. Karena apa? Halo. Karena apa? Karena kejeduk. Suma. Ditambah lagi tukang ngeyel datang. Hancur. Dia aduh susah dikasih tahu anak ini. Kenapa disebut Susah gimana? kitab Memang Taurat? susah karena Anda akan ketabrak dengan apa yang ada dalam kitab saudara. Bang Gitu Billy. loh. Ini loh Bang Billy. Bisa tenang nggak bro? Tenang ya, oke. Apa Tenang pula Suma. kau Ini, tenang ya, tenang. pembahasan Baru-baru datang, tenang. Mau Aduh, ngibul aduh, lagi, aduh, aduh. mau bawa lagi hadits, gitu. Mau lagi Hadis bawa apa, bro? hadits. Hadis apa? Hadis apa? Udah jangan saling menyerang ya. Oke, silakan Hadis apa? diskusi yang normal. Gini ya Bang. Ya, hadis apa? Mau bawa Ya hadis apa? terserah, kau kan ahli hadits, tapi tidak bisa baca hadits. Oh, Tapi kalau jadi- giliran ditanya tentang kitabmu, error. Paling bisa bawa Aku saya ahli hadis. Oh gitu ya. Loh.
bro. Lihat. Menurut kalau orang dia Kristen, mengakui. menurut orang Kristen kamu Sebentar dulu kamu Bang itu Cuma, ahli Bang Cuma. hadis. Sebentar dulu, satu-satu. Santai dulu. Oke. Santai dulu, tenang dulu Bang. Bang Cuma. Oke, silakan. Saya berbaik hati bro. Saya nggak akan buka hadis. Kalau saya buka hadis langsung kiamat bro. Enggak, masalahnya bagaimana ceritanya itu, Herdi? Orang mau menjelaskan mengenai komponen komputer, sementara membaca komponen yang ada di dalamnya saja tidak bisa. Itu gimana ceritanya, Her? Oke, gini ya bro. Hmm. Yang menulis, yang hadis kan itu originalnya Arab. Ya, Nah, yang terus? menerjemahkan siapa bro? Oke, saya tanya samamu supaya kamu paham. Dengarkan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, kamu dengar? Ada ndak pengucapan kata Al-Qur'an di situ? Oke, gini, yang menerjemahkan, saya tanya yang menerjemahkan hadis itu siapa? Jadi gini, dengar. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ada nggak kata Al-Qur'an di situ? Ini mau bahas apa bro? Ya makanya saya uji keilmuanmu tentang hadis, tentang Al-Quran. Oke. Gimana ceritanya kau ingin mengajarkan saya hadis? Saya masuk ke pesantren, toh? Tiba-tiba saya ketemu dengan guru yang tidak bisa membaca hadis. Terus dia mengajarkan saya hadis. Adalah orang bodoh kalau saya tinggal jadi pendengarnya. Kan gitu, Her? Ilmu cara memahami hadis gitu gimana sih bro? Cara membacanya harus gimana, belajar, harus belajar. Pertama, Anda harus belajar dulu sanad matan, perawi. Terus? Habis itu isi daripada hadis itu apakah sesuai dengan perawi-perawi yang lain. Kedua, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Terus? Ya udah, itu aja dulu. Nanti kamu muntah kalau mendengarkan semua. Oke. Itu semua sudah terpenuhi. Jadi ketika saya terpenuhi. Coba tampilkan satu hadis, saya minta Anda baca. Bentar bro. Gini. Paling selesaikan terjemahan. Ya, yang menerjemahkan siapa bro? Yang menerjemahkan siapa? Saya pun bisa menerjemahkan, siapapun bisa menerjemahkan. Tapi muatan hadisnya, keabsahan hadisnya, sahih, doif, maudhu atau apapun itu, siapa yang bisa menentukan itu? Kamu. Oke, kan ada ulama, ada ketentuannya di situ. Nah, sekarang kamu ulama atau bukan? Sekarang kamu ulama atau bukan? Capek deh orang. Capek memang, capek karena Anda membawa satu senjata, cara mengoperasionalkannya Anda tidak bisa. Lucu Anda itu. Saya tanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal. Apakah ada kata Al-Qur'an di situ? Oke. Nggak bisa. Nah, adalah lebih baik kau buka otak-atik kitabmu, kau pelajari kitabmu, tunggu saya datang bertanya tentang kitabmu. Itu lebih pas. Daripada kau bawa hadits, kau tidak ngerti hadits, seakan-akan kau lebih tahu. Apa akibatnya? Kau hujat Allah, kau nista Allah, kau kata-katai Allah. Allah lebih tidak tahu, yang lain lebih tahu daripada Allah. Itu kan penistaan, Herdi. Ya memang naikin tahu. main dia mau naik non. Nggak usah. Mau ngapain naik ke atas ini biar ribut. Bentar. Suma mengatakan Malikil menista, Allah tidak tahu. Oke, sekarang saya tanya, memang Allah tahu apa, bro? Allah kan mengatakan dirinya dia maha tahu, gitu. Okay. Nah, sekarang pandangan kamu itu yang dikatakan tahu itu dia harus turun ke bumi mengatakan ini aku tahu, ini aku tahu. Kan gitu. Fokus. Gini, saya tanya. Begini Herdi. Saya ingin membuktikan apakah pantas kau mengajarkan hadits kepada saya. Coba. Bro, buka hadits saya ingin buktikan. Saya kan membacakan. Enggak. Bukan hanya membaca. Kalau sekedar membaca, anak SD pun tahu. Saya ingin tahu apa yang kamu punya sehingga kamu itu merasa punya kompetensi untuk membahas hadis. Oke. Dengar ya, kawanku.
Kan ketika membaca hadis di situ sudah dinyatakan ada klasifikasinya, hadis ini sahih, hasan, doif, maudhu, mungkar, udah dinyatakan klasifikasinya. Oh, nggak Kayak bisa gitu. begitu, tidak begitu. Lalu? Cara belajar hadis itu nggak begitu. Ah, Kenapa? lalu? Hadis itu bukan kalam Allah. Siapapun bisa mengatakan dan menulis sebuah hadis dan mengatakan itu hadis sahih, itu dhaif, itu maudhu. Siapapun. Jangankan hadis, Gantian, manusia pun Herdi bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau misinya memang tujuannya untuk menyesatkan, Oh, apalagi oke, kalau oke. hanya Oke, sekedar, Malikil, apalagi Malikil, kalau hanya Zuma. sekedar Zuma, tulisan-tulisan gitu. Malikil Suma, ya buka topik aja ya, buka topik supaya enak kita bahasnya. Ini Ya, nggak terlarang nih. topiknya Silakan. apakah Herdi bisa kaidah hadis? Biar saya Oke. uji dia. Oke. Oke. Silakan. Itu terlalu sulit bang buat dia. Kita ambil Enggak yang ini apa-apa, enggak apa-apa supaya dia tahu sadar sulit. kelas. Sulit buat Iya. siapa, Bro? Sulit. Oh, enggak sulit ya bang. Ya udah silakan Enggak. jawab. Saya mau Tunggu dulu, rekomendasikan guru, ini. diam dulu. Guru, kamu diam dulu. Iya, diam dulu. Silakan. Bentar ya, saya buka laptop saya bentar. Oke. Oke. Bentar, saya kasih contoh ya. Silakan. Tapi ini rawan, Bro. Rawannya. Enggak apa-apa, enggak. Makanya ku bilang, apakah pantas kamu itu membahas hadis hanya karena modal baca tulisan Latin? Anda sudah mengaku Anda ahli, Aduh, kan gitu. Aduh. Saya minta Anda nanti bagaimana Anda bisa menentukan, "Loh, kok cuman kamu yang berhak bicara gitu?" Herdi, giliran saya bicara kamu panik. Seakan-akan saya tabrakan dengan kamu ketika bicara. Kamu kalau saya bicara kamu diam. Jangan Mas kau Suma, tabrakan terus gitu. Mas Suma, oke, tolong, gantian, Mas Suma, gantian. nadanya tolong diturunkan dikit. Nada bicaranya itu loh, jangan kenceng-kenceng gitu loh. Maksudnya dikit diturunin. Nada. Oke, baik. Silakan Her. Oke, gini ya. Ya. Saya katakan ini fatal karena nanti konsekuensinya Quran itu terbukti doif, Bro. Bentar. Kenapa bisa? Iya, Kenapa bisa doif? makanya ikuti alur ceritanya, ritmenya kau ikuti gini. Bentar. Iya. Oke ya. Hmm. Oh, sorry, belum open cam ya. Bentar. Kayak gini ya. Ini hadis ya. Oke, ini hadis. Oke. Ada keterangannya, klasifikasinya. Sahih, otentik, sahih. Nah, ini kan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Begini, Yo Herdi. wes. Begini, Silakan. Herdi. Begini, saya tanya sama Anda. Orang Islam itu belajar hadis itu bukan dari internet. Karena di internet itu apapun bisa orang lakukan. Jangankan hadits, muka orang sekarang bisa dirubah-rubah lewat internet. Paham? Jadi kalau hanya modal gagah-gagahan baca Latin, itu ditertawakan oleh umat Islam. Sebenarnya ini saya selamatkan kamu, Herdi. Pernyataanmu tadi Al-Quran itu kau katakan doif, itu sudah kena itu. Kamu kalau dipanggil untuk bersaksi, untuk membuktikan Al-Quran itu daif, apa bahanmu? Oke, kita buktikan aja, Bro. Oke, gini. Oke. Ya. Anda yang menantang ya, bukan Ya, saya. Oke, silakan. wes. Oke. Jadi gini ya. Bentar ya, saya buka satu-satu ya. Internet. Aduh. Nanti ada muslim-muslim di sini yang punya Enggak, saya tanya kitab. samamu, Aduh, internet. bukan ini Kenapa sih kamu, kitab. Herdi? Ini kitab. Kamu kalau tidak cukup kemampuan untuk berdebat dengan saya, turun. Masa setiap saya ngomong, aduh, apaan? Sabar ya. Nada diturunin, kita santai. Enggak, memang gaya saya begini, kawan. Sabar, kalian yang harus sabar. Iya, cuma singkam aja Makassar semua. Enggak ada urusan mau kau Makassar, mau Toraja, enggak ada urusan. Sekarang Herdi yang pertanggungjawabkan kemampuannya, saya mau tahu. Silakan Herdi. Internet pasti. Iya, Kasian tapi kan. kau tenang. Sabar ya. bicara. Nah,
Nanti gini aja bro, klarifikasi apa yang saya buka, PDF yang saya buka. Begini loh Herdi. Oke, Herdi, Begini, Herdi, gantian dengarkan bicara. saya. Coba Dengarkan gantian saya, bicara. Herdi. Herdi, seorang ulama hadits itu tidak ada bawa internet, Herdi. Dia langsung menjelaskan haddatsana Abu Bakar min Abdullah dan seterusnya. Itu baru bisa dikatakan orang ulama hadits. Anda ini apa kapasitas Anda? Internet. Oke, begini cuma kita lihat dulu apa yang dijabarkan dan setelah itu tanggapi. Oke, silakan Malikil. Kok anti sekali internet ya? Kan bisa diklarifikasi bro. Ini kamu sedang mengkaji. bentar. Dengar, Herdi. Sebentar dulu Kamu Bang Cuma, sedang diam dulu. Gantian, Maksudnya kan gantian, ini mau aduh. diskusi atau gimana ini? Baru dibuka Biarkan itu dulu aja Bang Malikil Cuma udah jabarkan. teriak-teriak gimana Silakan ini? Zuma. Nanti tanggapi, itulah diskusi. Oke, silakan Malikil. Anda lucu kalian semua ini ya. Tenanglah Suma, gini ya. Hmm. Ini ya, saya kasih tahu muslim-muslim ya yang di bawah, tolong klarifikasi. Kamu nggak Aduh, bisa nipu muslim dengan cara begini. capek Cuma deh nunjukkan kayak orang begitu ini. nggak bisa, Herdi. Nggak bisa. Herdi. Yuk, kenapa ketakutan Gantian, begitu gantian. bro? Bukan ketakutan. Kau tunjukkan sebuah buku kayak begitu, bukan berarti kamu itu paham hadits. Aduh, capek memang. Gitu Tunggu loh. sebentar, ini ganti-gantian. Ya yang netral bisa. aja bang ini bang, saya sudut Iya. pandang netral. Iya. Boleh nggak saya Netral bicara? aja. Nah, Iya silakan Cuma Ya, Guru. oke, sekarang begini. Quran itu disebut Quran karena seluruh isi dunia, awal kejadian, saat ini dan akan datang itu diceritakan di situ. Sekarang saya ingin bukti otentik yang berkaitan dengan saintifik segala macam di kitab mana? Bagi saya hanya di Quran. Dan kalau memang ada bukti saintifik di Alkitab, tolong tunjukkan saya jika ada. Itu netral loh. Ya, jadi validatornya adalah sains, ilmu pengetahuan. Bagi saya ambil dari situ ya. Ya. Bisa dijelaskan. Bagi yang Kristiani. Ini nggak sulit loh, ini mudah loh pertanyaan saya. Nanti saya jawab itu. Tapi saya Kok akan nanti? bertanggung jawab. Aduh. Nggak usah, Herdi. Kamu nggak ada ilmu tentang hadits. Saya bantu kamu, Herdi. Aduh, bukan kayak begitu. KC Udah. lebih hebat daripada kamu kalau tentang saya kayak gitu. izin turun aja Gitu ya. loh. Ah, nggak apa-apa, saya izin turun aja. Ah, lanjut ke kawan-kawan. Saya katakan sama kamu, Ini diskusi. KC lebih hebat kalau Masalahnya kayak begitu kencang aja. Bang Gitu loh. Bang Cuma kalau memang gak takut harusnya kan apa namanya biarkan dulu biar baru dibantah Bang. Turun semua. Itu namanya turun diskusi. semua. Bukan begitu, Bu. Bukan begitu. Kita di sini kan ada undang-undang. Iya kan? Enggak, begini ya, begini, Bang semua. Ya. Iya. Ini bicara nadanya halus ya kita ya. Jadi kalau memang Tadi saya halus, Bang. Iya begini ya. Cuman karena Herdi aja. Biarkan dia menjelaskan dengan persepsi sudut pandang dia dan silakan disanggah, itulah namanya diskusi. Namun jika memang belum selesai dia mengatakan dia punya persepsi sudut pandang sendiri, anggaplah itu sudut pandangnya si Malikil ya. Anda nanti ada waktu untuk menyanggah gitu. Itu namanya diskusi. Tapi kalau sudah dipotong susah, Pak. Kita pasti Begini, akan berdebat oke. terus tidak Iya. selesai. Baik. Saya hargai dan saya minta maaf pada teman-teman. Saya hargai masukan Anda. Tapi saya ini orang sudah bertahun-tahun sama Herdi. Udah berapa kali ku ingatkan, Herdi, jangan kayak begitu. Apa yang sampai kemana dia kemudian? Dia hujat Allah. Banyak kata-kata dia itu yang mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Coba Anda tonton di video-video saya. Semua hujatan, hinaan, penistaan ditujukan kepada. Memang caranya halus. Contoh yang baru-baru baru-baru ini saya berdialog sama dia. Dia katakan Allah Subhanahu wa taala bermata dua, di tengah antara mata kiri dan kanan tertulis kata kafir. Ini mau dibiarkan supaya dia terjebak gitu. Saya tidak mau. Cukuplah KC yang mau. Ya udah Pak, itu Bang Malikil kan udah turun. Oh Bang Malikil kan udah turun. Udah daripada. Jadi begini ya.
kita diskusi, sebelum beranjak dalam diskusi itu kita harus membawa data. Ya. Saya juga tidak membenarkan apabila ada hujatan-hujatan. Ya. Jika memang benar begini ya Bang Suma ya, minta maaf sebelumnya kalau memang ada datanya, dalam arti si Malikil bawa data nih, benar ada kata seperti itu, kita memang nggak bisa ya. Tapi kalau memang tidak ada data seperti itu, berarti memang hujatan. Oke, kita sepakat Oke. seperti itu. Oke, nah saya tanggapi sedikit. Kita sudah tunjukkan data yang sesungguhnya, tapi dia tetap ngotot bertahan. Kita udah kasih, kita irabkan, kita jelaskan menggunakan bahasa Arab pun tetap dia ngotot. Karena kenapa? Pemahamannya berdasarkan terjemahan yang tertulis di dalam buku yang dia maksud. Gitu loh Bang. Kalau dia seorang yang bisa bahasa Arab, saya duduk dengan cantik di sini untuk mendengarkan kajian-kajian tafsir hadis yang dia bawa. Udah sering kali saya ingatkan ke beliau, Bang Herdi, janganlah kayak gitu Bang Herdi. Malah dia sempat menghilang hampir 2 tahun. Saya kira begitu muncul udah berubah, ternyata malah makin parah. Ya, Saya dengan teman-teman Kristen dia bahas Al-Quran, silakan aja. Kan kita sudah dialog beberapa kali bahas Al-Quran, tanya saya Al-Quran, tanya tentang ini, saya jawab. Tapi kalau dengan metode Herdi itu, mohon maaf, saya tidak ingin beliau itu sama yang dialami oleh saudara kita yang lain. Gitu aja sih niatannya. Iya, oke ya. Ya mungkin nanti dengan Bang Zuma dengan Bang Malikil bisa saling berbicara dengan komunikasi yang lebih baik ya. Baik. kedepannya. Ya kan, kita jangan sampai begini ya. Kita boleh lintas agama, tapi jangan sampai ada perpecahan. Oke? Kita sepakat di situ ya, semuanya ya. Oke. Seperti itu. Silakan main dengan guru cinta. Bang Juma, aku boleh bertanya nggak? Kenapa rupanya Bang? Silakan. Gini Bang, kan aku masih belajar juga sih. Kan kalau saya nggak salah itu katanya umat Muslim harus disunat. Terus ini pertanyaan Bang, ada nggak ayat Al-Quran mengatakan Muhammad itu disunat? Seperti itu Bang. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu pertama menerima perintah dari Allah. Perintah dari Allah itu jelas di dalam surah An-Nahl ayat 123. Yang lurus, kayak gitu ya. Lalu kemudian salah satu ajaran Ibrahim yang lurus itu adalah bersunat. Maka dia diperintahkan melakukan hal yang sama. Jadi di Al-Quran itu tidak diberitakan bahwasanya Rasulullah bersunatnya kapan. Itu tidak seperti itu, karena Al-Quran itu adalah buku kitab yang menguraikan tentang hukum-hukum, bukan tentang biografi. Sama seperti Nabi Musa, dia yang memberitakan tentang sunatnya Ibrahim, tapi dia tidak diceritakan di dalam kitabnya bahwa dia bersunat kapan. Seperti itu. Terus seperti ini Bang, bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu disunat atau tidak? Itu nih pertanyaan Bang. Banyak hadits yang mengatakan bahwa ada beberapa hadits. Tidak Abang sama Bang Malikil tidak boleh membawa hadis. Gimana? Tidak Abang sama Bang Malikil jangan membawa hadis. Hadis itu bisa dirubah oleh siapapun. Hadis itu bisa dirubah oleh siapapun. Jangan bawa itu. Aku minta di kitabmu aja, Al-Quran, pedomanmu. Hadits itu. Tapi kau bilang Bang Malikil jangan bawa hadis. Jangan dong. Tidak bisa seperti itu dong. Diam dulu. Udah. Silakan. Jadi gini, hukum di dalam Islam itu sumbernya ada 2. Oke. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadits. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, Al-Quran menguraikan perintah tadi. Rasulullah harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itu jelas. Lalu kemudian hadis-hadis menceritakan bagaimana perintah Rasulullah kepada kaumnya untuk melakukan sunat. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW di beberapa hadis diceritakan
bahwa menurut pengakuan lisannya sendiri, dia lahir dalam keadaan sunat. Itu satu. Kemudian kakeknya itu mengadakan undangan kepada tetangga-tetangganya untuk kemudian merayakan hari melakukan syukuran kelahiran cucunya sekaligus perayaan sunat untuk cucunya. Jadi lengkap. Kurang apa lagi? Silakan main. Main silakan. Masalahnya tadi abang jangan bawa-bawa hadis sama si Maliki. Aku juga bisa dong seperti itu. Bukan hanya abang aja yang framing kayak itu. Nah, Tapi kata itu tidak penyempurnaan. Sekarang Pertanyaan aku jawab dulu. Aku mintanya. Aku minta ya Al-Quran aja. Bagaimana abang bisa mengatakan kepada seseorang jangan membawa hadis, sementara membawa hadis? Masalahnya kalau hadits yang dibawa oleh Herdi itu hadits yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu pasti saya pastikan itu. Pertentangan seperti apa? Juma, buktikan Juma. Kamu jangan mengarang bebas di sini Juma. Buktikan apanya yang saya harus buktikan? Apanya yang harus saya buktikan? Diam dulu semua dulu. Orang yang hebat. Begini, nggak bisa kawan-kawan. Diam dulu. Yang lain. Juma pintar nggak? Aku tanya, Juma Tunggu ya, pintar nggak? Paling tidak saya paham dengan agama saya, oke? Tunggu Tidak seperti dengan kalian yang tidak paham dengan kitab kalian. Siapa bicara ini? Juma Betina. pintar nggak? Tunggu sabar. Alhamdulillah. Kalau saya tidak pintar, maka saya akan seperti kalian. Ya udah, kalau kau pintar, tunjukin. Kalau yang dibacakan si Hardi. Tunggu dulu, diam dulu semua. Bertentangan, tunjukin Juma, jangan mengarang bebas kau. Hadits apa yang dia bawa? Mute dulu semua. Tunjukin. Contoh, Allah mengatakan laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan saya. Kemudian dia bawa hadits Allah punya dua mata dan di tengah kedua matanya itu tertuliskan kafir. Sama enggak tuh Al-Quran dengan yang dulu. Sabar satu-satu. Oke, Jadi begini ya, satu-satu. saya perjelas semua ya. Pertanyaan dari main ini kita perjelas bahwa dia minta mungkin dari Al-Quran ya. Begitu pertanyaan kau main. Jelaskan. Ya betul, jangan pernah bawa hadis. Karena tadi dia melarang membawa hadis. Cukup, jangan lebar nanti. Jadi begini saudara. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan mengikuti ajaran Abraham, salah satu ajaran Abraham itu apa? Sunnat, kan gitu. Oke, paham ya? Berarti ketika ada perintah untuk mengikuti ajaran Abraham, maka dia pun harus melakukan itu, meski tidak diuraikan sunat. Abraham itu sunat, Abraham itu ini dan kamu jangan buat nama Abraham. Kamu keturunan Abraham rupanya. Sabar, jangan dulu. Lah kamu keturunan siapa? Saya keturunan Abraham. Di kitabmu yang ambil kitabnya orang Yahudi juga ada tuh nama Abraham. Jangan saya tidak mau ngomong. Kojak dulu pertanyaanku. Kristen itu siapa rupanya? Kalau memang kau nggak sanggup, damaikan dulu agama Yahudi dengan Kristen. Agama Yahudi dan Islam itu satu, Tuhannya satu, nabinya sama. Oke, nah Kristen ini siapa? Tolong kendalikan ya. Satu-satu. Sebentar dulu. Teman-teman itu diskusinya tuh satu-satu. Oke, saya perjelas lagi ya. Sudah. Saya mengerti. Bentar Big Boy. Aku bentar dulu. Cuma tunjukin kalau Muhammad adalah keturunan Abraham. Tunjukin silsilahnya. Tidak mesti saya tunjukkan. Kenapa saya harus tunjukkan kepada kamu? Ada apa? Kenapa? Apa hubungannya dengan agama kami dengan keturunan-keturunan itu? Makanya jangan banyak cakap kau, tunjukin. Lah kalian sendiri? Bilang kalian aja sendiri siapa? siapa? Tunjukin. Bilang kalian aja ini siapa? Juma. Kau seolah-olah tadi jangan membawa hadis. Tunjukin Juma. Kepada Malik. Sementara aku membawa hadis. Apa itu fair? Apa kebegitu saudara, saya katakan kepada dengar. Jangan saya nak jidatmu. Diam semua. Jangan mengarang-arang kau Juma. Begini, diam dulu. Tunggu dulu, main. Dia punya maksud itu, main maksud ini begini Bang Sumaya. Dia mungkin minta sudah kasih aja surat apakah itu yang di Al-Quran mengatakan bahwa itu gitu. Itu mungkin dia maunya. Udah supaya nggak muter-muter kita ya. Oke, stop sampai situ. Silakan Bang Sumaya jawab. Jangan ada yang bicara ya.
Berapa Jangan ada kali bicara, saya Bang. harus sampaikan kepada kalian? Moderator juga ini kayak lupa Kenapa ingatan. kau sampaikan? Saya- Kenapa kau sampaikan? An-Nahl ayat 123. Summa Apa isinya? auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan Apa wa ma artinya? kana minal musyrikin. Apa artinya? Perintah kepada Rasulullah untuk mengikuti cara keberagamaan Abraham. Oke? Yang Salah kutanya- satu cara kehidupan Abraham itu adalah sunat. Berarti Yang beliau kutanya, harus aduh. bersunat. Gitu loh. Yang kutanya keturunan Muhammad apakah keturunan dari Abraham langsung atau tidak? Ini buktinya umum Yang kosong ditanya itu semua. silsilah. Gimana sih kau? Yang ditanya silsilah Juma. Yang mana sih? Enggak sanggup kau turun. Gue sosok pintar Yang kau kutanya situ. itu silsilah. Tunjuk yang silsilahnya. Lucu Kalau kau Muhammad melarang orang bawa bukan hadis. dari Entar aku Abraham. bawa hadis. Puas. Kalau Apalagi? kalau nggak ngerti bilang Juma. Nggak ngerti apa sih kamu? Tuh, makanya Maksudnya tunjukin apa? silsilahnya. Sebutkan silsilahnya dari mulai Abraham sampai ke Muhammad. Ya kalau di Al-Quran jelas tidak ada. Udah tinggal itu kau akui kan sudah Jadi kau mengikuti perkataan manusia. Jadi kau mengikuti tulisan manusia. Kau mengikuti tulisan manusia. Itu jawabannya. Apa sih maksud Kau kalian? mengikuti tulisan Apa? manusia. Maksud kalian apa? Maksud kalian apa? Iya. Aduh. Gampang kan Juma Maksud jawabannya kalian kan apa? Juma? Gampang Maksud kan? kalian apa? Yuk. Hmm? Gampang Maksud jawabannya. kalian ini apa? Tenang ya. Kenapa rupanya? Kalau saya tanya pertanyaan yang sama kepada kalian boleh nggak? Bisa nggak? Tahu sudah Satu- kau jawab Dulu itu. pertanyaanku kita Udah. belum selesai. Kau Tunjuk. jawab dulu pertanyaanku kita belum selesai. Dengarkan. Tunjukkan Jadi, kepada Kita saya. belum selesai. Tidak. Kau jawab dulu pertanyaanku. Kalau memang kau nggak sanggup Tunjukkan. ngomong. Kalau kau memang nggak sanggup ngomong, nggak usah kau alih-alihkan. Kau jawab dulu Oke, pertanyaanku. oke. Kalau Saya nggak sanggup tidak turun. sanggup mengikuti alur yang engkau mau. Oke? Bukan nggak Sekarang sanggup jawab. Gi- Jangan Gi- mengikuti alur. Nggak sanggup jawab. saya Memang tidak ada. sanggup Dia sudah menjawab bilang. sesuai dengan Kau buat sesuai pernyataan dengan yang seperti itu. keinginanmu. Kau buat pernyataan Oke. seperti itu. Kau jangan buat pernyataan seperti itu. Ini Kau saya sudah melarang- melakukan pertanyaan. kau Saya sudah melarang lakukan Malik tadi pernyataan saya. membuat hadis. Sementara kau membuat hadis. Dan Semua kau sudah percaya membuat- itu tulisan manusia itu adalah sahih. Apa itu? Kalau aku jadi penggemarmu Juma, kecewa kali aku Juma. Kalau aku jadi penggemarmu, aduh kok begini pula penggemar. Saya nggak butuh penggemar. Saya nggak butuh penggemar. Nangis aku. Gak jadi aku penggemarmu. Terus apa lagi? Kalau aku jadi penggemarmu, aduh Iya, nangis saya aku. nggak butuh penggemar. Saya nggak butuh penggemar. Udahlah. Ayo giliran saya bertanya kepada kalian. Kau pelajari Giliran dulu saya. kitabmu. Silakan, Bang Kau Duren. pelajari Giliran kitabmu, saya baru bertanya. kau bahas kitab Silakan. orang. Kau pelajari dulu kitabmu, baru kau bahas kitab orang. Ya, itu Giliran- aku bilang samamu. Giliran saya Jangan bertanya. seenak jidatmu aja. Jangan seenak jidatmu Giliran aja. saya bertanya, Orang oke? bawa hadis. Enggak, kau jawab dulu Giliran pertanyaan. saya bertanya. Sebentar dulu, oke? sebentar dulu, sebelum mute dulu, sebentar dulu. Jadi teman-temannya, Sebentar dulu, aduh, sebentar jadi dulu. teman-teman dasah ya. Semuanya Saya, diam ini dulu. terakhir. Bang Duren, Aku silakan Bang terakhir. Duren. Bentar. Jadi sah ya, si Juma itu bilang mengatakan di Quran itu tidak ada ditulis tentang silsilah Nabi Muhammad sampai ke Abraham ya saya. Tadi Juma udah ngomong ya. Dia Di Al-Quran Iya, ya tidak udah, dituliskan ya, oke, memang udah, karena udah. Al-Quran itu bukan buku biografi teman-teman. Tapi kau percaya dengan tulisan manusia yang dapat berubah. Yang sudah Tapi kau dijawab percaya dengan tadi, tulisan Bang. manusia yang dapat berubah. Iya, seperti itu. Ada lagi sebelum Ya saya sudah, bertanya? Ya. Oke, giliran saya bertanya kepada saudara. Udah, Duren, tar dulu Bang, sebentar dulu Bang Cuma. Selamat malam Duren, silakan Bang Duren. Mau kasih masukan apa nih? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selamat malam Bang Tuma, Bang Big Boy, Bang Teguh Malam, Betina, malam, Bang Umen. malam. Saya rasa ini pertengkaran kayak gini, diskusinya kan tidak ini satu-satu yang berbicara kan. Saya orang Muslim di sini Bang, bukan saya berpihak satu orang, bukan. 5 lawan 1 yang saya lihat. Bang Suma 1 orang di atas 5. Aduh, Betul. Bang Duren tadi itu ada cinta, guru cinta loh, 2 loh. Ada guru cinta juga loh di sini. Saya nggak pernah menjawab dari tadi. Lima dari mana sih lo bro? Lo Kita buta kan huruf ya? penonton kan. Saya diam Kita loh dari penonton tadi yang nggak pernah. terbaik. 5 dari mana lo? Aduh, Dia buta jangan huruf buta kayak Nabi huruf kau, Nuh. jangan buta angka kau. Kayak Nabi Nuh. Jangan buta angka kau Duren. Sekarang Bang, giliran Bang. saya bertanya ya. 5 Oke, dari Bang Tuma, mana? aku bertanya lagi. Hitung lah. Kau pun ngarang-ngarang pun kau kayak sejuma kau.
Giliran saya bertanya ya. Boleh ya? Cuma suara ngarang-ngarang gitu. Siapa yang mau Sama kayak si Dia Juma, melarang Kos orang juga memakai ya. hadis, cinta dia memakai hadis. Udah malas aku udah. Ternyata nggak sepintar yang kupikirkan tadi, rupanya kegoblokannya nampak. Nah, kau bertanya, kau pula yang bilang orang goblok. Dia bertanya belum, kau bilang orang goblok. Kau tuh yang goblok sebenarnya. Udah malas aku Udah. Kau yang goblok kau. Bang Duren, Bang Duren, orang jangan bodoh. jangan diikuti. Biarkanlah agamanya ngajarin gitu nggak tenang masalah. ya. Kita ini masing-masing ada orang beragama. Yang beragama itu tidak perlu dengan emosi. Ya. Tapi Juma, kenapa kau pakai akun yang ini, yang kecil-kecil? Akun yang besar lah kau pakai ke sini, biar banyak penggemarmu naik ikut nonton. Kau sengaja kalau kau pakai yang akun kecil. Yang kayak gitu-gitu Akun aja besar ya, bro, diurusin. besok-besok. Saya boleh bertanya nggak nih kepada kalian? Silakan. Ya, kalau mau bertanya lah. Kau siapa yang melarang kau bertanya? Oke, Aneh. baik. Oke ya, saya ingin tahu dari teman-teman. Ada nggak kemudian Yesus itu mengajarkan manusia, khususnya kalian Kristen itu, untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Dalil, saya butuh dalil. Harus kayak gitu tulisannya gitu. Layaknya Anda minta tadi surah An-Nahl kan? Surat perintah sunat kan? Nah sekarang saya minta, Aku ada nggak- nggak? Aku nggak ada bilang kayak gitu. Aku hanya bilang gini sama kau tadi. Ada nggak ditulis di kitabmu mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah keturunan dari Abraham? Nggak ada dikatakan. Ya udah, nggak ada. Itu jawaban kau kan? Ya udah. Nah sekarang saya tanya samamu. Nah, aku kan tidak ada aku bilang harus begitu kalimat, tidak. Aku kan bertanya apakah Iya, benar ada nggak? tapi kan sekarang kenyataan di lapangan kalian menyembah Yesus. Harus seimbang. Kau kasih Anak pertanyaan itu Maria. harus seimbang. Jadi saya Kau tuh tanya, ngasih model pertanyaannya harus ada seimbang. tidak dalil di kitab saudara Yesus ya yang mengajarkan Injil katanya keliling Galilea Sebentar mengajarkan. dulu. Bang Cuma, pertanyaan dari Kristen aja Pak. Bang Cuma belum tunjukin data. Terus Tadi sudah Bang Cuma tadi- minta data dari kita. Gimana ini Bang Cuma? Os, Bang Juma tadi- ini jago asumsi. Os, Tadi Jumanya Saya harus dari jawab. saya dari tadi loh diam dan nyimak saya pengen Kita maklumin aja. Juma ini sebentar jago dulu, asumsi. diam dulu, semuanya diam dulu. Saya dari tadi nyimak lo nggak pernah ikut bicara. Saya itu pengen itu satu-satu, maksudnya itu gini, Bang Cuma bawa data, dari Kristen juga bawa data, jadi begitu loh, jadi enak gitu loh. Kalau salah satunya bawa data, ya satunya enggak, gimana kita bisa percaya gitu loh. Tadi saya sudah serahkan An-Nahl ayat 123 Bu, tentang bahwasanya perintah bersunat itu Minta diawali. aja, ada nggak ditulis Muhammad itu disunat? Itu aja. Jangan begini, Kalau- udah mentok kok kayak gitu alasanmu. Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab Anda. Jadi kau percaya dengan karya tulisan manusia yang dapat Yang dirubah-rubah. Yang Hadis. mana itu? Yang mana itu? Kan tadi kau bilang hadis itu bisa dirubah-rubah manusia. Kan tadi kau Kan bilang. bisa ditemukan hadis Itu yang bisa- sahih itu bisa ditahu hadis yang hadis. Ini bukan masalah hadis sahih atau bukan. Ini masalah narasumbernya. Narasumbernya dulu siapa? Apakah dia pakar hadis? Bagaimana cara membuktikannya? Ubatkan lagi pertanyaanmu seperti yang kau balikkan sama Malik. Bagaimana cara membuktikannya? Apa kau percaya Herdi buatan itu tangan manusia? bukan Apa kau ahli percaya dengan tangan hadis. buatan tangan manusia? Apa kau percaya dengan buatan tangan manusia? Herdi nggak bisa baca hadis. Jadi nggak mungkin saya percaya sama dia. Apa kau percaya dengan tulisan manusia yang dapat berubah-ubah? Bukankah itu Al-Quran itu kitab yang sempurna? Bukan? Tunggu bentar, bro. Bukan seperti itu? Tadi apa kau bilang tadi Juma? Tunjukkan Arti itu ayat di dalam kitab Bentar, saudara tadi terakhir. di mana Bentar, Juma. Yesus kemudian meminta untuk orang Kristen menyembah dirinya. Ada nggak? Enggak, tadi kau bilang Herdi itu bukan ahli membaca hadis, kau bilang. Betul.
Itu kan dia membaca. Gimana sih? Oh, Membaca bukan. terjemahannya. Salah. Sekarang Tidak ini. salah. Kok Tidak percaya seperti nggak dengan- tidak seperti di agama Anda. Kalau dia sudah baca Dia kan bisa hafal membaca. 1, 2, 3 ayat Benar nggak? bisa jadi Dia kan bisa pendeta. membaca. Kami dapat- Contoh. Kami Bahkan dapat di menjawab agama dirinya Anda sendiri. itu ya, Kami dapat menjawab orang yang dirinya baru sendiri. Tidak murtad, perlu orang yang baru untuk murtad bisa jematannya. jadi pendeta seperti Saifuddin Sekarang aku tanya Juma. Ibrahim. Murtad Bentar, baru bro. 1 minggu langsung jadi pendeta. Juma, Kalau di Islam RD nggak bisa baca nggak? Juma, kau Latinnya lihat, RD iya, bisa baca nggak? Latinnya iya. Kalau Sekarang aku tanya, ahli dia bisa baca hadis nggak? itu, kawan, ahli hadis itu harus bisa Oh, i'raf. berarti kau tidak percaya dengan terjemahan itu ya, bro ya? balaga. Oh, enggak bisa Berarti begitu. kau tidak percaya dengan terjemahan itu? Terjemahan dengar. Gimana sih Akibat kau? dengar, akibat dari Lucu terjemahan. kau, masa kau nggak percaya sama Dengar. terjemahannya? Lalu Dengar, siapa dengar. kau percaya lagi? Dengar dulu kawan, Anu. dengarkan. Izinkan saya 30 detik. Hmm. Orang-orang Yahudi mengerti Ibrani, bahasa Ibrani. Yang mengerti bahasa Ibrani nggak ada yang nyembah manusia. Yang menggunakan terjemahan jatuh kepada kehancuran, nyembah manusia. Fatal kan? Jadi, Fatal kan? bagaimana kau Nah, bisa itu. mengerti? Nah, Kalau dari sekarang bahasa udah. kaunya, Sekarang gitu. giliran Anda menjawab. Enggak. Tunjukkan data di dalam kitab Kau Anda jawab. yang ada Pertanyaan kitabnya kami belum Yahudi kau juga jawab. diambil Pertanyaan kami belum terjemahannya. kau jawab. Pertanyaan kami belum kau jawab. Anda orang Kristen itu diperintahkan oleh Pertanyaan kami Yesus belum kau untuk jawab. menyembah dirinya. Pertanyaan kami belum Silakan. kau jawab. Itu terlalu gampang. Pertanyaan kami belum kau jawab. Ya udah silakan tunjukkan ayatnya di Jadi, mana Yesus Juma. memerintahkan Kristen Jadi, menyembah anak Maria. Itulah Cuma kau jawab dulu pertanyaanku. Gini, teman-teman, Juma itu memang begini kebiasaannya. Kalau dia nggak bisa menjawab dari pertanyaan dari lawan diskusinya, dia langsung mengalihkan ke lain. Kalau nggak teriak-teriak itu, kejang-kejang, teriak-teriak. Wah, aku takutnya meleng dikit tuh sarafnya, stroke. Ada lagi? Mau hibur diri lagi silakan. Kau jawab dulu pertanyaanku. Kau jawab dulu. Saya udah jawab. Kau Saya jawab. sudah jawab. Kau jawab. Kau jawab. Apa kau jawab? Jawabannya, jawabannya Coba. dengarkan. Jawabannya. Apa? Anda bertanya, mana ayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersunat? Iya. Saya sudah katakan tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Jangankan tentang sunatnya, nama ayah, nama ibunya aja nggak disebut di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu bukan kitab biografi. Kalau Al-Quran itu buku biografi, maka Al-Quran akan penuh dengan sejarah-sejarah hidup beliau gitu loh. Tapi kan itu bukan buku biografi gitu. Oke? Nah, Anda menginginkan sesuai dengan keinginan Anda harus tertulis dalam Al-Quran. Iya, aku dengar lagu Juma, aku dengar. Gitu. Kalau nggak diturunkan nanti malahan nyerocos tuh jadi ribut. Oke. Dah. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Kan saya sudah ditanya nih. Giliran saya sekarang. Tunjukkan data di dalam kitab Anda, Yesus yang manusia ini memerintahkan kepada kalian menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan sekarang. Ada nggak dalilnya? Harus ada kata minta menyembah gitu. Kayak Zakir naik kok ya. Enggak, kan Yesus bilang begini. Kalimat kau yang Dengar dulu. Di Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah perkataan-perkataan Yesus. Yang akan menjadi hakim kalian. Nah, sekarang saya minta. Ketika Anda dihakimi, ketika Anda dihakimi oleh Yesus, Yesus tanya, siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah diriku? Apa jawaban saudara? Silakan. Baca yang lengkap Yohanes 12:48. Coba baca yang lengkap, bukan itu ayatnya, bukan itu isinya. Oke, jadi begini. Kita kan disuruh untuk menyembah Allah. Siapa yang disembah umat manusia? Tentunya ciptaannya. Ya, jadi tanpa diminta, kita tahu siapa yang menciptakan kita, siapa Allah kita, tentunya kita menyembah. Yohanes 1:1 itu sudah jelas, firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Yang kita sembah adalah Allah. Bukankah Yesus adalah Allah? Sudah jelas, apalagi yang dipertanyakan. Masa sudah tahu presiden kita harus tunggu presiden minta, ya kan, nggak begitu. Ya, mana Maliki? Bang Jim, mana Maliki? Dengar dulu, dengar. Kalau itu alasan nggak ada, udah turun. Yohanes 14 itu sangat jelas.
Jika kau percaya kepadaku, kau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Jika kau kasih kepada aku, kau akan mendengarkan perintahku. Nah, sekarang coba tunjukkan kepada saya mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Enggak, tadi Juma, kau bacakan dulu Yohanes 12:48 itu, coba. Bacakan dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Keren. Nah, sekarang mana firman yang telah dikatakan oleh lagi. Yesus? Ulangi. Yohanes 12:48 tegas. Barang tegas baca, siapa tegas. menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, perkataan yang telah Yesus katakan terkait perintah menyembah dirinya itu tertulis di mana? Silakan. Ulangi lagi bacanya. Tidak ada ya? Coba. Perintah Ulangin Yesus bacanya. untuk menyembah dirinya tidak ada ya? Ulangin bacanya. Jangan kau Oke. tambah-tambah ayat Alkitab itu. Oke, saya ulang ya. Kamu mau perjanjian jangan. terjemahan lama, terjemahan baru? Jangan kau tambah-tambah dan jangan kau kurang-kurangin. Iya, makanya aku Yohanes tanya, 12:48. karena terjemahan lama dan terjemahan baru itu beda. Kamu minta yang mana? Yang sekarang ini. Oke, terjemahan baru berarti terjemahan 1974. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pertanyaan saya, mana perkataan yang telah diucapkan Yesus untuk menyembah dirinya sehingga Anda menyembahnya? Silakan. Kau ngelantur pertanyaan sama kontes yang kau baca itu nggak sama, bro. Maksudnya? Kau kan mengutip Yohanes 12:48. Ya. Tapi kok Terus? pertanyaan lain gitu loh. Lah, yang menjadi hakim kan perkataan-perkataan Yesus. Ya itulah semua firman yang sudah dikatakan dia. Sekarang saya minta mana perkataan Yesus yang memerintahkan Anda menyembah dirinya sehingga nanti kelak Anda tidak dianggap sebagai pembuat kejahatan. Mana? Ulangi lagi bacanya, coba. Anda Ulangi lagi ditertawakan, bacanya. bro. Kau Saya ulang simak lagi ya. baik-baik. Sekali lagi ya. Oke. Ya, koronangin sambil koronungin ya ayat itu. Perjanjian ya, lama, terjemahan lama atau yang baru? Perjanjian baru lah. Ini ayat Baru. apa sih dibacain ini? Yohanes Jadi 12 begini, nomor oke. 48. Jadi begini, daripada cuma mau ngerjain kita kan sudah jelas perintah untuk menyembah Allah itu ada. Ya, kita yang layaknya manusia yang tahu siapa Yesus dan tentunya dengan sendirinya kita menyembahnya. Baca ulang-ulang. Oke, Biar dia sekarang mengerti. begini. Yesus Kita perintahkan lihat. nyembah Oke, Allah, sabar, bukan nyembah sabar, dirinya. Yang saya tanya, sabar. siapa yang ngajarin kalian menyembah dirinya, menyembah Yesus gitu. Baby, ketika murid-muridnya bertemu dengan dia, mereka menyembah kepadanya. Apakah dia menolak untuk disembah? Menyembah Kita buka gimana? Menyembah bagaimana muridnya? Sabar. Coba tunjukkan Kita di mana buka- muridnya sabar. menyembahnya, di mana? Sabar, kita buka Matius 28 ayat 9. Oke, Tolong dibaca. Oke, baik. Non, Kita tunjukkan. disuruh benar-benar. Sambil koronungin nanti ya Juma Yohanes 12:48 Ya. itu. Oh, betul. Barang siapa menolak Anda, perkataanku, ya, Dia Anda nggak lah yang layak. harus merenung itu. bagi yang menolak Oke. perkataan Tuhan, Oke, dia kita tidak buka layak dulu. di depan Tuhan. Oke, tolong Saya dibuka disuruh Matius merenung. 28 Emang saya ayat 9. menyembahnya. Tolong dibuka Matius 28 ayat 9. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Ya baca aja Matius 28 ayat 9. Ada yang bisa buka nggak? Os, bisa baca Os? Silakan. Kak Non? Ya, Kak Matius Non 28 punya- ayat 9. Matius 28 ayat 9 Kak Non. aku lagi di ini depan. Iya, oke, nggak usah. Aku di satu di PES lagi nih. Silakan. Di situ ada kata berlutut, membungkukkan diri atau jatuh, menghormati hadapan orang lain, proskuneo. Kenapa? Iya kan, menyembah dia.
Menyembah berlutut, membungkuk diri. Iya. Yeay. Oke. Jadi kalau kamu sekarang sungkeman sama orang tuamu, kamu menyembah orang tuamu gitu. Sabar. Matius 24 ayat 52 itu menjadi Pindah apa? lagi. Pindah lagi. Iya, di teks Pindah asli lagi. apa? Iya. Daniel mau naik, Sabar. Sabar. Oh Di iya, Matius ntar aku naikin. Di Matius 28 ayat 9 jelas mereka menyembah dia, mencium kaki Yesus dan menyembah dia. Di dalam Lukas 24 ayat 52 mereka di situ menjadi penyembah. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa teks asli apa? Porsenentos, artinya apa? Penyembah. Kau baca itu, ya. Masa Tuhan meminta disembah? Kau pikir iblis? Kau pikir ini nabi palsu? Proskeneo itu dengar. Proskeneo itu artinya membungkukkan diri. Sekarang kita buka teks asli dalam Lukas 24 ayat 52. Iya, artinya penyembah. Sama aja Jadi kata proskeneo penyembah juga itu berlutut. Oke, kau lihat baik-baik. Proskeneo itu artinya berlutut. Oke, teman-teman, kita buka ya dalam Lukas 24 ayat 52, kita lihat teks aslinya apa. Porsenentes itu apa? Iya, jadi Proskeneo penyembah. itu Penyembah. Membungkukkan diri. Oke, kalau ya nantilah kita dibuktikan. Lukas 24 ayat 52. Lukas berapa? Teks asli 24 ayat 52 di situ ditulis porsenentes itu. Proskeneo aka porsenentes itu artinya penyembah. Jadi kata penyembah. Ya, di sini ya kepada muslim-muslim yang cerdas yang tidak mempercayai kebohongan, silakan cek buka dalam Matius 24 ayat 52 ya. Dicek di situ porsenentes itu menjadi kata penyembah ya. Buka di situ artinya Dari kata dulu. penyembah itu apa? Dari dulu mana? Rasul Billy, Juma ini dari dulu ke dulu gak cerdas tentang baca Alkitab. Sudah dibilang dibuka dalam Lukas 24 ayat 52. Di situ persentase itu menjadi kata penyembah. Mau juga dia, artinya penyembah itu apa? Menjadi kata kewajiban karena sudah menjadi penyembah. Makanya dia tahu apa dia itu. Iya, kalau di Lukas 24 ayat 51 dan 52 sebelum Yesus terangkat kan mereka menyembah kepada Yesus. Iya, ketika Baru Yesus langsung terangkat ketika Yesus terangkat di situ persentasenya jadi kata apa? Penyembah. Lihat aja di situ. Baru apa lagi? Oke, nah sekarang begini teman-teman. Sekarang gini teman-teman. Yesus mempraktekkan menyembah kepada yang ada di langit. Kalian mengikuti orang-orang yang katamu menyembah kepada Yesus. Kalian itu pengikut orang-orang yang menyembah Begini Yesus atau pengikut aja. Yesus yang menyembah yang di langit? Jadi Itu dulu begini karena Yesus aja. mengatakan di dalam kitab kalian Yohanes 12 Dengar dulu ya, Bang Suma, kami nomor menyembah 12. Yesus, kami menyembah Allah. Karena dia adalah Sembahan Alfa Anda berapa? Omega. Dia adalah Yesus, dia adalah Allah itu. Iya. Jadi kami menyembah apa yang kami sembah. Sebelum Yesus naik ke atas, sebelum satu Yesus lagi naik nih, Bro dan Daniel. ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan Satu-satu, terangkat yang ke lain diam surga. dulu. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya. Itu sudah Tadi jelas juga mereka si sujud Juma menyembah Iya, kepadanya. artinya gini, artinya oke lah. Se-Yerusalem orang oke lah menyembah kepada Yesus. Tapi yang Yesus praktekkan menyembah kepada yang di langit. Nah, sekarang Anda ini pengikut orang-orang yang menyembah Yesus atau pengikut Yesus yang menyembah yang di langit? Itu loh. Kami di dalam Alkitab, kalau kami membaca satu ayat, kami harus baca keseluruhan. Kami Ya, tidak ada silakan. tafsiran kayak kalian punya. Nggak usah ditafsir, nggak usah ditafsir. Kalau kalian Nggak pasti usah ada ditafsir. tafsiran di Quran tanpa hadis itu tidak ada apa-apanya. Gak usah ditafsir. Tanpa Sekarang hadis itu begini. tidak akan ada apa-apanya. Dan Sekarang hadis pun begini. masih ada untuk diterjemahkan lagi dan akan ada penerjemahan lagi. Seperti itu. Ya, Kami oke. tidak ada Nah, sekarang begini. dari pemahaman kamu sendiri. Sekarang begini, teman-teman. Anda mengatakan orang-orang di sekeliling Yesus menyembah Yesus. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan penyembahan kepada yang di atas. Contohi Ya, itu. karena visi misinya datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita, untuk berdoa, mengajarkan kita yang kebaikan. Karena dia yang dari surga, dia turun ke dunia ini. Tidak ada orang lain yang dari atas untuk mengajarkan yang kebaikan atau yang lainnya, hanya nabi-nabi palsu dan hanya penyesat.
Nah, artinya kalau Siapa kalian yang itu mau datang dari mengikuti atas? Yesus, Di mana kau ajarkan yang nabi-nabimu yang dari atas yang pernah mengajarkan yang dari surga? Ada nggak? Oke, enggak begini. Saya mau bertanya di kau. Gini. apa? Musa mengajarkan apa rupanya kepada Bani Israel? Gini ya. Pahami dulu yang dibilang Yesus itu siapa. Yohanes 13 ayat 13, bacain dulu. Oh, aku dan Bapa adalah sebut aku guru dan tuan gitu maksudnya. Ya. Iya, karena kalau kamu memahami itu kan ada di Wahyu 1 ayat 8 juga. Baru kamu mau Akulah protes di Alfa mana dan lagi? Omega. Baca nomor Iya. satunya Wahyu 1 itu apa? Wahyu 1 nomor 1 apa itu maksudnya? Iya, kamu baca. Kau coba kamu baca keseluruhannya. Dia Dan kamu katakan sampai di Wahyu 1 inilah ayat 8. inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kan begitu. Berarti yang diucapkan itu adalah wahyu. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang diperintahkan, kamu ambil dari berarti yang satu disampaikan ayat. itu adalah firman dengar Tuhan dulu, yang dia dengar sampaikan. Juma, Dengar aku dulu. mau nanya sama kau Dengar Juma. dulu. Kamu dengar ya. Konteks dari Wahyu 1 ayat 8 itu yang saya berikan kepada kamu itu. Yang dari 4 itu ada konteksnya. Dari 1 itu judulnya. Dari 4 kamu baca dari Yohanes itu kepada 7 jemaat. Sampai ke aku adalah Alfa dan Omega. Nah, terus kalau dia awal dan Iya, akhir dia memang adalah kenapa? Oh, enggak begitu. Kenapa kamu yang begitu? Kamu ada kepentingan apa dan kamu siapa untuk Iya. supaya mengartikan ayat-ayat ini? Kapasitas kamu siapa untuk mentafsirkan ayat-ayat ini? Saya mau bertanya. Saya tidak mentafsirkan, saya menyatakan Yesus itu awal. Maksudnya awal apa dulu ini? Iya, awal apa? Dialah awal. Awal Dialah ciptaan. Alfa dan Omega. Kalau awal ciptaan tidak Dialah mungkin. Dia ada nanti setelah ibunya ngeden. Cerdas. Dia itu Kan gitu. adalah firman. Aduh, cerdas Dia dikit adalah apa, firman Juma? yang awal pertama. Cerdas atau memperbodoh diri? Sekarang Anda mengatakan Yesus yang awal. Yesus yang awal. Yesus sebelum ibunya ngeden, ada nggak Yesus? Sebelum ibunya ngeden, ada nggak Yesus? Ada nggak? Kalau mau ngomong sama kamu ini memang paling susah manusia. Iya, memang nggak cerdas ini orang. Nggak bisa karena yang kalian ajarkan ke saya itu doktrin dan dogma, sementara Yesus tidak Sekarang ajarkan aku tanya kau itu. dulu, Juma. Kau mengimani Abraham, Ishak dan Yakub nggak? Iya, pasti dong. Nah, mereka itu Saya ada di malah mana? ketawa dengar Mereka itu ucapan. ada di mana? Maksudnya? Mereka itu ada di mana? Maksudnya Asalnya dari mana? gimana? Ya di bumi, Abraham, dari Ishak, bumi dan lah. Yakub tuh. Dari keturunan Abraham lah, Adam lah. Iya, di mana? Di daerah mana? Maksudnya gimana sih? Kiblat mereka tuh di mana? Kiblat mereka. Sedangkan mengartikan Wahyu 1 Di ayat 8 Yerusalem, dia kan? berpikir Israel, untuk kan? kecerdasan dia sendiri. Abraham, Israel, kan? Abraham Iya, kan? kiblatnya di Israel. Israel mereka kan? Bangsa Israel Maksudnya, kan? Abraham itu kiblatnya di Israel. Aku tanya sama kau mengimani Abraham, Ishak dan Yakub nggak? Iya, saya imani. Ya, mereka bangsa mana? Kalau dari Ishak itu yang membuat keturunannya Israel, Yahudi. Ya udah, kenapa kau jadi ke Mekah kau? Kenapa rupanya? Iya, kenapa? Alasannya kenapa? Kok bisa jadi ke Mekah? Ya karena Islam yang mengajarkan saya begitu. Oh, itu Islam yang mengajarkan kan itu kan doktrin Ya, juga. Nabi kau Muhammad percaya. Shallallahu Alaihi Kau Wasallam berbicara yang ini. mengajarkan saya seperti itu. Nah sekarang siapa yang ngajarin kalian nyembah manusia Yesus? Pintar kau yang ya. ajarin Pintar. kau kan itu doktrin kan. Ya. Nah sekarang siapa yang ngajarin kalian nyembah Yesus? Ini loh yang dari tadi yang jadi Makanya, masalah. bro, kayak kau bilang tadi, Islam sama Yahudi itu Tuhannya sama beda. Orang Yahudi terserah. Tuhannya tuh ada di Israel kok. Oh gitu. Nah sekarang Kau di Mekah, yang ngajarin di nyembah Arab. manusia itu Beda siapa? Siapa yang ngajarin Nyembahnya kalian? beda. Yang minta untuk Kiblatnya disembah beda. hanya iblis. Oh gitu. Karena kamu yang minta disembah. Padahal kamu yang minta ayat dalam itu, kitabnya padahal kamu dalam sendiri, kitabnya orang Yahudi, Tuhan Hasem itu tidak selalu minta disembah. Dia tidak minta disembah. Tuhan kami tidak minta disembah, hanya iblis yang minta disembah. Kayak kau ini pertanyaanmu ini. Enggak, Ngerti nggak? pemahamannya. Terus aku mau nanya dulu, Juma, satu lagi Juma.
apakah orang mati yang berdosa bisa masuk surga nggak? Orang mati yang berdosa Kalau bisa masuk masih surga nggak? dipertahankan juga non. Ya pastilah. Pasti masuk Non surga. kalau Orang mati Iya. orang mati Kalau orang berdosa. selamat, orang yang taat kepada Allah pasti masuk surga. Orang Non, mati yang non, berdosa, kau yang pertahankan manusia bebal kayak gini non, sama saja kau membilang ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk di akal. Apapun yang kita bilang ke dia, kita sama saja Yang melempar mutiara kepada yang babi. bebal itu siapa? Dari tadi saya Kamu tanya Daniel. kalian, seperti Bro siapa Daniel. yang ngajarin Biarpun kalian kita nyembah yang mau manusia? Kalian tidak ada yang sanggup jawab. Bro Tapi Daniel, tetap aja cuma kalian tidak nyembah ada di manusia. ayat di Yang bebal kami. sopo. Tidak ada, Cuma tidak ada cocoknya Tuhan cocoknya kami ayat sama untuk kamu nih minta Amsal 26 disembah. ayat 5. Aduh, Bisa bacakan Amsal teman-temanku 26 inilah. ayat 5. Ini cocok buat si Teman-teman Juma ini. saya ini, teman-teman saya. Big Boy, Bro Daniel, Oke. sama host bisa nggak baca Amsal 26 ayat 5? Ini aku kasih ayat buat si Juma. Oke. Amsal Apalagi 26 ayat 5. ini berbicara mengenai orang bodoh ya. Nanti kita lihat siapa yang bodoh di sini kan gitu ya. Silakan. Biarpun kamu mau kasih ayat sebagaimanapun, Ini Coba berbicara buktinya, tentang pasti orang akan bodoh kan? seperti itu. Hanya orang bodoh yang kemudian menyembah sesuatu yang tidak ada perintahnya. Ya kan gitu Aku kasih titip kawan-kawan. ayat sama kau Juma, biar kau Ayat baca. apa lagi yang ingin kau tunjukkan? Amsal berapa? Saya Amsal juga 26 ayat 5 itu. Oke, jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah sekarang saya jawab kalian dengan kebodohan kalian karena kalian menganggap diri kalian Oke, bijak. Dari sabar, tadi kan sabar. Anda mengatakan saya ini Sabar, tidak Suma. pantas, saya ini tidak pantas. Sekarang begini, kalau Anda tidak bodoh, yang ngajarin kalian menyembah manusia Yesus itu sopo? Oke, oke, Itu sabar, cocok sabar, buat sabar. kamu, Amsal Oke, 26 ayat kerbau, 5. kerbau. Ini loh dari tadi loh itu pertanyaan. Oke, Sudah, oke, minta sudah, waktu sudah, dulu, sudah, minta waktu sudah. dulu, minta waktu. Oke, jadi begini teman-teman ya, apapun yang dia bilang kita nggak usah layani. Yang pertama, Karena Yesus memang kalian tidak akan sanggup. sabar, Karena Suma. kalian bukan pengikut, kalian Sabar, pentuhan. Suma. Bang Cuma sebentar dulu satu-satu lah. Oke. Suaranya Bang diturunkan dikit. Udah malam Bang. Oke, Bang Cuma. Yesus telah mengatakan aku dengan Bapa satu. Menyembah Allah, menyembah Yesus adalah sama dengan menyembah Allah, sudah pasti. Ngarang bebas lagi kan? Sabar, ada itu Bang semua. Cuma sabar dulu. Nggak ada dalilnya Oke. itu Bu Susi, Bu Noni. Nggak ada dalilnya. Aku dan Siapa Bapak menyembah Bapak sama Sabar. menyembah aku? Nggak ada dalilnya Bu. Astagfirullahaladzim. Bapak Yesus tunjukkan ke guru, tunjukkan kepada kami Bapak. Yesus berkata melihat Yesus sama dengan melihat Allah atau melihat Bapak. Justru Sama. Yesus mengatakan ada apa Sabar. kamu ini? Sudah lama kuajarkan Bapak Nggak itu tidak bisa ada. dilihat. Kau minta Nggak saya ada. tunjukkan. Nggak ada. Iya betul. Allah terus, tidak bisa dilihat. Iya, Allah tidak bisa dilihat. Maka Yesus disebut pernyataan Allah yang nyata adalah Yesus. Karena Allah yang ketika tidak bisa. Yesus datang menyatakan diri, apa yang dikatakan? Sabar. Sekarang saya mau tanya dulu ya. Cuma Non, kau sabar. pertahankan di manusia ini non. Oke, sabar. Jadi begini teman-teman. Susah ya. kawan, karena saya lebih paham Sabar. Bible kalian. Sabar, Susah sabar. itu. Bukan lebih paham, kamu itu Susah. bebal. Saya katakan susah kalian. Kanon diturunkan aja dia Ya. kalau dia bicara terus. Oke. Oke. Ujung-ujungnya, Susah dipertahankan. Manusia yang bebal itu kamu Ujung-ujung. nggak pertahankan. Jadi begini teman-teman. Kalau kita berbicara, dia tanya kenapa kita harus menyembah, mana perintah menyembah Yesus. Yang pertama kita harus mengkaji bahwa Baik teman-teman, ya sekali lagi saya minta maaf. Ya ada selentingan yang saya dengar dan saya baca ya dari teman-teman semua yang mengatakan, untuk apa sih Bang Suma pergi ke tempat-tempat mereka? Jadi gini teman, saya punya pandangan lain gitu ya. Kenapa? Di TikTok itu banyak Islam awam. Di TikTok juga banyak mu'alaf-mu'alaf. Jadi kalau saya tidak turun ke sana, lalu siapa yang akan mengajarkan tentang kristolog seperti ini? Jadi mohon maaf saya tidak bisa kemudian mengikuti keinginan kalian yang mengatakan Bang Suma nggak usah ke TikTok. Sorry ya. Dari tadi saya bersin-bersin tadi sore. Nah kalau saya tidak terjun ke TikTok, astagfirullah. Nah kalau saya tidak
Kalau saya tidak ke TikTok kawan-kawan, kita keasikan di Zoom terus. Teman-teman kita yang di TikTok itu juga butuh pencerahan gitu. Teman-teman kita yang ada di sana itu juga butuh diberikan pengertian, pemahaman tentang kristologi. Supaya mereka itu gak dibodoh-bodohin. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat harus tahu, di TikTok itu banyak ya, banyak muslim generasi muda, milenial terjebak di sana, teman-teman. Jadi saya harus adil, yang teman-teman di YouTube dapat dari saya di YouTube, yang datang yang di YouTube, kemudian yang di TikTok juga dapat gitu. Kemudian Anda rela gitu, anak-anak milenial yang tidak tahu Al-Quran, yang tidak paham hadits, kemudian diobok-obok oleh mereka secara serampangan gitu. Coba lihat tadi, sengaja saya kawal mu'alaf yang baru sepekan menjadi mu'alaf. Kalau dibiarkan gimana? Terus saya harus di Zoom terus gitu, hadapi si Herdi, hadapi Bu Uti, hadapi Bab Vipo. Masa kayak gitu sih? Jadi teman-teman saya yang ada di YouTube, di channel Zulkifli Mabas, ya ikhlaskan saya kalau saya dimaki di sana, ya biarkanlah kan. Kita jangan mengharap pakaian kita itu bisa dipakai oleh mereka. Kita jangan berharap keinginan kita itu kemudian harus diikuti oleh mereka. Anda tahu sendiri kan apa yang saya nobatkan kepada mereka. Mereka itu lalat. Lalat itu sukanya sampah. Lalat itu sukanya yang bau. Mau kita kasih pengharum sekalipun dia akan tolak. Nah, yang kita tidak inginkan ini, anak-anak Islam yang lahir dalam keadaan suci dalam fitrahnya, begitu mengenal ajaran mereka yang begitu nikmat, tidak ada syariat, tidak ada hukum-hukum, tidak ada ketentuan, tidak ada ketetapan, tidak ada perintah haram halal di dalamnya. Maukah kita membiarkan mereka itu seperti itu? Tentu sahabat-sahabat enggak mau kan? Apalah artinya kita berdebat, nampak berwibawa, dihargai di Zoom, tapi anak-anak kita, adik-adik kita yang alay-alay di TikTok itu, sedikit-sedikit tiba-tiba murtad, pacaran sama non-Islam, habis itu dia hamil. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendapatkan mereka tidak pernah mendapat perhatian dari kita. Jadi kalau saya masuk di TikTok, kemudian saya dihujat, saya dimaki, saya dinista dan apapun itu, ya itu resiko dakwah. Mau kayak mana lagi gitu. Karena saya tidak butuh penghargaan, saya tidak butuh dianggap hebat atau apapun itu. Enggak lah. Yang kita butuhkan itu bagaimana bangsa ini bisa terselamatkan, umat ini bisa terselamatkan, anak-anak milenial ini bisa terselamatkan. Jadi saya ibaratkan diri saya ini ibarat lilin lah, menyinari sahabat-sahabat muslim yang ada di luar sana, meski diri saya ini harus hancur, termakan oleh hal-hal yang mungkin bisa merusak jiwa saya sendiri, bahkan mengancam hidup saya gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, saya hargai Anda tidak rida saya ke TikTok karena perlakuan-perlakuan Kristen. Anda tidak rida saya masuk ke tempat-tempat markas-markas mereka. Tapi mau kayak mana lagi? Ya, kalimat tauhid itu harus digaungkan kemana saja. Apalagi di TikTok itu kan Anda tahu, sahabat-sahabat tahu, banyak umat Islam di sana yang menjadi pengikut, meskipun mereka belum murtad, belum dibaptis, tapi mereka sudah semakin nyaman gitu. Mereka semakin nyaman dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka. Nah, tentu kita tidak ingin gitu. Mungkin ada yang bertanya, ada yang berkata, Bang Zuma cari koin. Enggak lah kawan-kawan. Ya, enggak lah, enggak sampai segitu kali sampai harus 24 jam harus stay kalau hanya karena itu. Meskipun saya tidak pungkiri, karena ya saya ada MMCI, saya ada yayasan, anak tahfiz di sana saya banyak, kurang lebih 10 orang, belum lagi sekolah yang saya bentuk juga ada guru-gurunya.
Siapa yang menggaji mereka gitu? Sementara sejak saya sejak saya menjadi apologet, Anda tahu sendiri kan teman-teman, saya nggak pernah pasang nomor rekening pribadi saya kan. Sejak saya kenal dengan antum semua, sejak saya kenal ada yang dikatakan YouTube, mana pernah Anda melihat saya pasang nomor pribadi saya, nomor rekening pribadi untuk mendapatkan santunan dari teman-teman? Atau mungkin ada ndak di antara kalian yang 240.000 orang ini yang pernah saya japri, bagi duitnya dong, minta duitnya dong, saya mau beli kopi, saya mau beli, ada nggak? Coba tulis di live comment kalau pernah. Nggak ada. Jadi janganlah terlalu teman-teman takut, khawatir ya tentang saya masuk ke TikTok. Enggak lah. Saya tidak pernah kan menuliskan atau meminta kepada antum semua, meski saya susah kayak sekarang ini. Lagi mau minum, nggak ada yang disuruh ke warung, udah jam segini. Tapi ya disabar-sabarin aja, namanya kita dakwah ikhlas, ya kan? Antum juga tahu kan, sekarang Bang Suma ini tidak ada pendamping, ya kayak ginilah. Ya ini curhat sedikit supaya kita bisa saling memahami gitu. Kita saling memahami bahwa dakwah itu bukan hanya di Zoom, bukan hanya satu sisi, apalagi di TikTok ini sangat rawan sekali. Kita lihat bagaimana mualaf tadi dicecar pertanyaan. Ya, mereka bisa berpura-pura jadi orang alim, jadi orang baik dan seterusnya ketika mereka bertemu dengan anak-anak Islam yang masih alay. Nah, kita nggak mungkin mau membiarkan ini semua, ya. Kalau Anda berharap nanti dari MUI yang masuk ke TikTok berdakwah, oh jangan harap itu. Nanti ustadz ini yang masuk ke TikTok, oh jangan harap. Makanya saya katakan bahwasanya kalau teman-teman semua itu mengatakan, karena banyak yang kubaca ya, seharusnya Bang Suma nggak usah ke TikTok karena di sana diperlakukan seperti ini. Ya biarkan aja lah. Yang penting yang memperlakukan saya itu bukan dari pihak Muslim gitu ya. Yang menyedihkan itu kalau yang dari Muslim yang menghujat kita itu ada tanda tanya besar. Kalau dia bukan munafik, ada gangguan jiwa kan gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya harap sahabat agar dimaklumi kalau misalnya saya ke TikTok ya teman-teman, karena di situ banyak Islam yang masih awam terhadap ajaran agama Islam, dan awamnya dia itu justru membuat mereka malas untuk mempelajari Islam. Sementara agama yang sebelah mengajarkan asalkan percaya masuk surga kan gitu ya. Iya, dan perlu saudara-saudara pahami dengan masuknya Bang Suma ke TikTok juga kan mereka pada panik semua kan. Pada panik semua, wah kemana lagi kita harus pergi ini. Bang Suma sudah merambah TikTok juga gitu. Kita ke WA, Bang Suma ada di sana. Kita ke Zoom, Bang Suma ada di sana. StreamYard, Bang Suma juga ada di sana. Ayo ke TikTok. Nah, Anda kan rasakan kan banyak yang netizen banyak pendebat-pendebat Kristen yang hilang di Zoom. Anda rasakan kan? Kemana mereka? Sekarang mereka itu pada di TikTok semua. Mereka menyerbu TikTok. Nah, jadi kalau saya tidak ikutin mereka, kan jadi kesian teman-teman kita di sana. Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat. Tapi biar bagaimanapun kita akan tetap live-kan di YouTube. Ya, karena itu tadi saya tidak mau putus silaturahmi dengan antum semua. Karena saya sayang kalian. Saya cinta dengan netizen saya semua. Kalian adalah pahlawan-pahlawan saya yang membantu saya ya. Dengan adanya Anda nonton YouTube saya bisa menghidupi puluhan bahkan ratusan orang gitu. Bayangkan di markas saya itu berapa gurunya, berapa guru di sana, berapa santri di sana, semua orang-orang yang tidak mampu, berapa yang kita sekolahin, belum lagi di TK, belum lagi yang pembangunan masjid. Nah, saya sejak kenal sama antum semua kan saya nggak pernah pasang nomor pribadi saya kan, nomor rekening saya. Bahkan almarhum Ko Stefan kan udah bertahun-tahun itu selalu informasikan, Bang Suma kok kenapa nggak ada nomor rekeningnya, kenapa, ayo please. Saya bilang nggak usah, selama saya masih mampu gitu. Nah nantinya pasang nomor rekening ini setelah
setelah apa? Setelah kita membangun masjid, karena saya menginginkan netizen itu ikut andil di dalam ada dapat amal jariah. Itu aja kok masalahnya. Saya kira begitu sahabat-sahabat, tolong kita saling mendoakan agar Allah menjaga kita semua ya. Kesehatan kita tetap dijaga, hati kita tetap terjaga, ukhuwah ini bisa terjaga. Terus teman-teman semua tolong ya jangan terlalu banyak menggosip, ikut-ikut apa? Orang suka menggosip gitu. Perbanyak baca Quran itu aja. Sahabat-sahabat yang sudah punya suami ya berbaktilah kepada suami dengan menjadi seorang wanita yang muslimah gitu, istri yang baik. Mati dalam pengabdian terhadap suami dan keluarga itu adalah hukumnya apa? Mati syahid. Pernah dulu waktu Rasulullah ditanyai oleh ibu-ibu ya, ya Rasulullah, laki-laki enak, mereka ikut perang, kami tidak bisa ikut perang, padahal upah dari mati dalam peperangan itu adalah syahid, langsung ke neraka tanpa dihisab. Apa kata Rasulullah? Kalian itu yang lebih enak, mati syahidnya lebih enak. Kalian tinggal di rumah mengabdi kepada suami, membesarkan anak kalian dengan sabar, ikhlas menerima apa yang suamimu dapatkan, mati dalam pengabdianmu kepada keluargamu, suami dan anakmu. Kamu mati dalam keadaan mati syahid gitu. Bayangkan, hanya di rumah menyenangkan hati suami, mati dalam keadaan menjadi istri yang soleh, menjadi ibu yang baik, matinya adalah mati syahid. Padahal tidak ngapa-ngapain. Sudah mendapatkan kasih sayang dari suaminya, kasih sayang dari anak-anaknya, rumah tangganya bahagia, mati syahid. Tapi kalau ibu-ibunya suka ngerumping, ngegosip, sana sini, jadi tetangganya jadi tidak nyaman, suaminya juga tidak nyaman di rumah, anak-anaknya nggak betah di rumah, matinya, wah ini yang jadi tanda tanya ini. Apalagi kalau sampai mengatai Bang Suma orang gila, apalagi mengatain Bang Suma baby Suma, itu tanda tanya gitu loh. Kalau orang seperti saya aja dikatain, kayak mana suaminya, kayak mana tetangganya ya. Allahu alam bisawab. Jadi gitu sahabat-sahabat. Begitu juga netizen laki-laki ya, para suami-suami gitu. Anda bertanya, waduh gimana nih Bang Suma, ini nggak ada lagi perang Bang Suma, saya juga mau mati syahid seperti para sahabat Bang Suma, mati dalam keadaan jihad gitu. Nah jawabannya gini, sahabat-sahabat, bapak-bapak, abang-abangku, adik-adikku yang sudah punya keluarga, Anda cari nafkah itu, menafkahi istri, menafkahi anak, tanpa mengkhianati mereka, tanpa menyakiti mereka, kalian mati di dalam proses pencarian nafkah untuk mereka, mati syahid. Coba, mati dalam berjuang. Karena kenapa? Menafkahi anak istri itu adalah kewajiban seorang suami. Mati di dalam berjuang menafkahi mereka adalah mati syahid. Itu. Pahami ya? Jadi tadi istri mati syahid, kemudian suami mati syahid. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak yang belum punya suami, yang belum punya istri, ya, kayak mana itu Bang Zul? Saya mau mengabdi sebagai suami, saya belum punya istri. Saya mau mengabdi pada apa? Istri, saya belum punya istri. Mengabdi pada suami, belum punya suami. Jadi gimana caranya mati syahid? Caranya mati syahid itu adalah mengabdi kepada kedua orang tua. Loh, tapi kedua orang tua saya sudah nggak ada lagi. Ya, menjalin silaturahmi kepada keluarga yang ditinggal, melakukan amalan-amalan, menjadi anak yang soleh dan soleha, mati dalam keadaan memperjuangkan memperjuangkan predikat sebagai orang soleh dan soleha, mati syahid. Kok bisa kayak begitu? Yes, memang itu jaminan Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu adalah kaidah yang sudah jelas di dalam Islam. Ya, lalu kemudian Rasulullah memang begitu, umatnya memang disucikan, wa yuzakkihim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk mensucikan jiwa manusia, mensucikan manusia. Dengan cara apa? Mengikuti beliau. Jadi jangan heran kalau di ajaran Islam itu matinya pasti, saya katakan pasti masuk surga, kecuali mereka yang nggak mau.
Ya, Rasulullah diajarkan oleh Al-Quran. Beliau itu tuh wa yusakkihim, menjadi pengikut beliau, jannah upahnya, gitu loh sahabat-sahabat. Jadi kurangi bergosip ria, mending dengarkan YouTube, kurangi ke tetangga kalau tidak penting. Nah, ada lagi bertanya, bagaimana dengan duda? Wah, nyindir saya ini, bos. Aduh, nyindir saya ini teman-teman ini. Ah, udah matikan ah. Matikan lapnya. Nggak, bercanda. Jadi kalau jihadnya para duda dan janda itu, ya kembali kepada bagaimana mereka menjaga kehormatannya. Jadi kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Nah, jadi sebagai duda, sebagai janda, ya jaminlah Rasulullah dengan 6 perkara itu. Jadi nangis saya. Aduh, bukan nangis, orang lagi flu kok dibilang nangis. Bada sih. Ya semangat Kideng, pasti semangat. Masih ingat gak kemarin itu ada yang ngatain saya rambuanga? Kalau ingat itu ketawa saya. Ya. Jadi jihadnya duda dan janda itu ya begitu. Menjaga 6 perkara yang minta Rasulullah dijaminkan gitu ya. Jaminlah aku 6 perkara. Kalau kamu bisa memenuhi itu, maka engkau aku jamin surga. Apa itu? Jaga lisan, jaga mulutmu, jaga tanganmu, jaga matamu, jaga kupingmu, dan yang terakhir jaga kelaminmu, maka aku menjamin engkau surga. Bayangkan itu. Jadi duda dan janda, ya jangan berkecil hati. Anda juga punya potensi masuk ke dalam surga, gitu ya. Anda juga punya potensi untuk jihad. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya jadi nggak enak ini bahas-bahas rambuanga. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kepesertaan sahabat-sahabat selama ini ya. Informasi tentang masjid kita alhamdulillah sudah hampir rampung, teman-teman. Saya ingatkan kembali untuk sahabat yang memiliki rezeki yang berlebih, supaya kembali untuk memberikan yang terbaik untuk akhirat kita. Iya, dan juga di like sebanyak-banyaknya ya. Like sebanyak-banyaknya. Jangan bahas duda. Nanti kita buka sesi. Saya minta nanti kepada teman-teman Kristen bagaimana pandangan Bible terhadap duda dan janda. Begitu juga begitu juga pandangan Al-Quran terhadap duda dan janda ya, kita bahas itu. Yes, ada saatnya arisan janda dan duda akan naik di YouTube. Duda pasti terdepan, mantap. Oh ya, ada yang minta nomor rekening masjid ya. Saya katakan ke Bank BTN, nomor rekening 4013000177173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Makasih banyak ya teman-teman. Wah, semangat kali nih bahas-bahas duda dan janda ini. Gak putus-putus ini live komennya. Ya udahlah teman-teman ya. Kayaknya kalau saya ikutin kebahagiaan saya malam ini, saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi nih kalau diikutin. Teman-teman juga lagi seru-serunya ini. Ya tunggu aja ya, arisan janda duda akan naik. Mungkin besok akan kita bahas ya, supaya yang duda-duda ini jangan bersedih hati, yang janda-janda juga jangan berkecil hati ya. Percayalah, jodoh ada di tangan Tuhan. Oke, terima kasih atas segala perhatian sahabat-sahabat yang tersayang. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, apa yang saya ucapkan adalah apa yang menjadi hal yang menurut saya itu baik. Tapi kalau dianggap sebagai hal yang tidak baik, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar.